Ye Xuan, benih pedangmu memang cukup bagus. Sebelumnya, aku selalu hidup dalam bayanganmu. Tapi sekarang, aku memiliki semua ini. Aku cukup untuk menjadi bakat surgawi. Aku bisa pergi ke sekte pedang bintang di alam atas untuk mencari dao dan berkultivasi. Terima kasih banyak. Kembalikan padaku. Ini adalah dao pedang berfungsi sebagai batas, memenjarakan langit, memenjarakan bumi, memenjarakan semua dewa dan iblis di langit. Hanya aku sendiri yang tertinggi, melarang takdir, melarang dao, melarang semua manusia dan dewa dari segala alam. Mungkinkah ini yang legendaris, pagoda penjara batas? Itu mampu memenjarakan semua dewa dan iblis di langit, dan berdiri di atas segala alam. Keberadaan yang menakutkan. Sang terpilih, calon penguasa pagoda penjara batas di masa depan. Kau akhirnya muncul. Apa? Kau bilang aku adalah master pagoda penjara batas? Kau memiliki hati pedang bawaan. Jianlin. Dan memikul takdir besar. Selama kau bisa menahan pagoda penjara batas, ti pembantaian penentang langit, itu membuktikan bahwa kau adalah penguasa pagoda penjara batas, satu-satunya kandidat. Apakah aku benar-benar memiliki kesempatan sebesar itu? Namun, jika aku dapat dengan cepat menembus alam kultivasiku, aku akan bisa mengalahkan Yelan, membalas dendam dan menghapus rasa malu, merebut kembali ramuan ilahi api langit, menyelamatkan adikku, menemukan orang tuaku, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, proses ini mungkin sangat berbahaya. Apakah kau bersedia mencoba? Aku bersedia mencobanya. Bagaimana mungkin saudaraku mati? Aku tidak percaya. Ye Xuan mencoba merebut ramuan ilahi api surgawi yang kudapatkan. Ramuan ilahi api surgawi. Yelang benar-benar menemukan harta karun seperti itu. Namun dia tidak memberikannya padaku sebagai hadiah sambutan. Dia benar-benar menggunakan kami, saudara-saudaranya, sebagai umpan untuk memancing pergi binatang iblis, menyebabkan kami hampir musnah sepenuhnya. Pada akhirnya dia sendiri malah dibunuh oleh binatang iblis. Aku khawatir bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Sepertinya Yelang kecilku berhasil menggulingkan Ye Xuan dan menang dengan indah. Ye Xuan, kau ternyata belum mati. Aku belum membalas dendamku. Bagaimana mungkin kau mati begitu saja? Kakak, kau belum mati. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, mereka bilang kau diam-diam menelan ramuan dewa api surgawi dan mengkhianati keluarga. Apakah mereka salah menuduhmu? Tetua Agung ingin memberikan Yelin kepada Tuan Muda Sekte Pedang Bintang. Kau mencuri benih pedangku, menghancurkan lautan Kiku, dan merebut ramuan ilahi api langitku. Aku menerima semua itu. Namun kau benar-benar, bahkan tidak menyisakan Ling Er. Jelas lebih buruk daripada binatang. Apa yang kau bicarakan? Aku sama sekali tidak mengat. Ye Xuan awalnya tidak termaafkan karena kontrak hidup mati telah ditandatangani. Maka kau sebagai tuan muda keluarga Ye harus mengeksekusi aib keluarga ini dan membersihkan keluarga. Kekuatan Ye Xuan dan Yelan sudah sangat jauh berbeda. Sekarang Yelang juga memiliki pedang naga berkeliaran di tangan. Ye Xuan pasti mati. Membandingkan barang berarti membuangnya. Membandingkan orang berarti kematian. Ye Xuan bahkan tidak mengerti prinsip ini. Dia pantas diakali oleh tetua akun Yishang. Ling Er, pinjamkan jepit rambutmu sebentar kepada kakakmu. Kakak tingkat kultivasi Yelang jauh lebih tinggi darimu. Dan pedang naga pengembara milik tetua agung. Kau bukan tandingannya. Aku bersedia menjadi Om Ryu Pedang. Tolong hentikan duelnya, oke? Diam. Wanita jalang ini berani ikut campur. Ye Xuan, bukankah kau dengan sepenuh hati ingin melindungi adikmu? Aku baru saja memukulnya. Mengapa kau tidak berduel denganku? Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Ye Xuan, kau tidak berguna. Beraninya kau memukulku. Lang Er, hari ini kamu harus membunuhnya untukku. Ye Xuan, kau sudah mati. Hantu 9 naga. 9 naga hantu. Hantu 9 naga. Potensi abadi pedang memang mengesankan. Aku hanya berada di tingkat ke-7 alam integrasi ilahi. Bahkan jika aku mengerahkan segalanya, aku hanya bisa melepaskan pemandangan 5 naga menyembah.
Aku tidak pernah menyangka Yelan benar-benar melepaskan hantu 9 naga. Mungkinkah ini adalah kejelasan niat pedang? Betapa menakutkannya ini. Sungguh layak menyandang potensi abadi pedang. Dia benar-benar bisa mengendalikan pedang secara langsung dan melepaskan potensi maksimumnya. Yishuan akan lumpuh meskipun dia tidak mati. Ye Zuan akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Kakak, hati-hati. Untuk menyapu bersih ketidakadilan, aku hanya punya satu pedang. Ye Zuan, kau sudah mati. Lang-er. Bagaimana ini mungkin? Aku bilang. Untuk menyapu bersih ketidakadilan, aku hanya punya satu pedang. Biji pedang Yishuan telah dicabut. Aku pribadi melihat dantiannya dihancurkan oleh pedang putraku. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Lang-er, dia bertindak terlalu tergesa-gesa, ditambah ketidakakraban dengan pedang naga berkeliaran. Untuk menghadapi Ye Zuan belaka, mengapa dia perlu menggunakan hantu 9 naga? Ini menyebabkan penipisan parah energi vitalnya. Sebaliknya dia gagal menunjukkan kekuatan yang diharapkan dari seorang abadi pedang. Itulah sebab Ye Zua memanfaatkan kelemahannya. Abadi pedang. Tidak peduli seberapa kuat seorang abadi pedang, mereka harus menjalani 3 siklus penempaan kehidupan. Ye Zuan ini lumayan. Dia ternyata memiliki alam tubuh emas yang tersembunyi. Yelang, kau sudah kalah. Kakak, kau menang. Kau dan ibumu sama sekali tidak punya hati nurani. Mengabaikan semua kebaikan. Mencoba mendorongku menuju kehancuran total dan kematian. Kau bahkan berkomplot melawan adikku. Kejahatan dibalas kejahatan. Yelang, sekarang balasanmu telah tiba. Sudah waktunya untuk mengembalikan benih pedang bawaanku. Benih pedang bawaan selalu terintegrasi sepenuhnya dengan orang tersebut. Bagaimana mereka bisa digali? Kebodohan. Apa kau akan menghentikanku? Tepat sekali di bawah pengawasan semua orang. Bagaimana bisa kami membiarkanmu melukai pangeran keluarga Ye? Kontrak hidup dan mati sudah ditandatangani. Kalau begitu Yelang harus kuhadapi. Untukmu, hari ini, sepertinya aku harus secara pribadi bertindak untuk membersihkan klan. Bahkan jika Patriark tahu, aku tetap melakukan ini demi masa depan besar keluarga Ye. Kau berniat menggunakan usia untuk menekan begitu. Baiklah. Hari ini, jika ada yang berani menekanku dengan paksaan, aku akan menghadapi setiap gerakan. Seorang pria sejati. Berdiri di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia takut pada tirani? Mati. Bunuh. Kau berani melawanku. Kau hanya mencari mati. Hari ini, aku akan menggunakan pedangku yang masih bersarung untuk melumpuhkanmu. Ki pedang dinding naga bergulir. Teknik pedang ini mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Ki pedang itu ganas dan tak ada habisnya. Ye Shan benar-benar adalah tetua agung keluarga Ye. Jika dia tidak membiarkan pedangnya tetap bersarung, Ye Zuan ini tidak akan bertahan bahkan 3 napas. Kakek Yishuan, bagaimanapun juga adalah patriark keluarga Ye. Yi Xiang tak bisa memusnahkannya sepenuhnya sendiri. Namun langkah ini menggunakan ki pedang untuk menghancurkan meridian Yishuan di seluruh tubuhnya dan melumpuhkannya masih mudah dilakukan. Ye Zuan ternyata setara dengan Tetua Agung. Tetua Agung berada di langit pertama alam harmoni ilahi tingkat ke-7. Ye Zuan berbenturan dengannya, namun secara mengejutkan tetap tidak terluka sama sekali. Bukankah Ye Zuan kehilangan benih pedangnya? Bagaimana dia masih begitu kuat? Pantas saja, kau berani menghunus pedang melawan orang tua ini. Jadi kau benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bukan hanya kejelasan niat pedangmu, kau bahkan berani untuk mengumpulkan momentum pedang. Pantas saja, Lang-er dikalahkan olehmu. Aku punya rencana cadangan bahkan hanya dengan menggunakan jepit rambut. Ye Shan, hari ini kau tidak bisa melindungi Yelang. Aku berniat mengambil benih pedangnya. Bahkan jika raja dari segala raja datang. Siapa yang berani lancang? Ye Bei Mei, kepala klan keluarga Ye. Selamat kepada Patriark, karena telah keluar dari pengasingan. Selamat kepada patriark karena telah keluar dari pengasingan.
Anda telah melangkah ke alam kehidupan tingkat ke-9. Anda telah melangkah ke alam kehidupan tingkat ke-9. Semuanya bangkit. Aku mengamati bahwa teman muda ini membawa pancaran cahaya bintang. Mungkin dia kau berasal dari alam atas, Sekte Pedang Bintang. Saya adalah Tuan Muda Sekte Pedang Bintang, Li Changlong. Salam Patriark Bai Mei. Meteorit langit itu, yang Anda persembahkan bertahun-tahun lalu. Leluhur saya sangat menyukainya. Namun, mohon urus masalah keluarga Anda terlebih dahulu. Tujuan saya datang, bisa dibicarakan nanti. Baiklah. Kau berada di kediaman utama keluarga Yeku. Mengapa kau terluka? Patriark adalah kakak kandung Ye Zuan. Segalanya mungkin menjadi salah. Untungnya saya sudah bersiap. Patriark. Ye Zuan berniat mencelakai sesama anggota klan, mencoba merebut benih pedang Ye Klan. Itu jelas terlihat sekilas. Jelas-jelas kaulan yang iri pada benih pedangku, yang membangkitkan bakat seorang dewa pedang. Ramuan ilahi api langit juga dihancurkan olehmu. Beraninya kau memutarbalikkan fakta dan menyalahkanku. Aku datang hari ini khusus untuk memberitahumu bahwa apa yang telah hilang dariku, aku pasti akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Kakek, bukan itu yang terjadi. Mereka mengambil sesuatu di luar konteks dan mengacaukan yang benar dan yang salah. Benar kakek, mereka bahkan ingin mengirimku ke Sekte Pedang Bintang untuk menjadi embrio pedang. Lanjutkan bicaramu. Yilang juga memaksa kakak untuk menandatangani kontrak hidup dan mati. Untungnya kakak menang. Apakah ini benar? Patriark, kontrak hidup mati itu memang nyata. Namun, itu semua karena Ye Zuan menjebakku. Selain itu, aku baru saja menduduki posisi pangeran baru. Sudah sepantasnya untuk membangun wibawa. Tindakanku, semuanya demi menjaga kebaikan yang... Kalian semua berbohong. Aku bisa merasakan benih pedang di dalam tubuhku. Itu milikku. Tidak masuk akal. Benih pedang di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin itu milikmu? Itu karena dia bekerja sama dengan Ye Zuikin untuk menyakitiku dan mencurinya. Fitnah. Itu semua fitnah. Bukan hanya itu. Anomali yang dikirim surga sebelumnya juga disebabkan olehku. Sungguh lelukon. Kau seseorang yang dantiannya hancur. Bagaimana mungkin kau bisa memicu anomali langit dan bumi? Itu benar. Ini hanya mempersulit keadaan dengan sengaja. Apakah kau memperlakukan kami semua seolah-olah kami buta? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pangeran Ye Langlan yang memicu anomali langit dan bumi. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Masalah benih pedang. Berhenti menyebutkannya lagi. Ini adalah obat penyembuh sucikan. Ini dapat mengobati luka dan penyakitmu. Kakek. Terima kasih Patriark. Patriark, dengan kehadiranmu di sini, klan Yeku pasti akan sangat makmur. Ye Zuan, masalah kau melukaiku. Aku untuk sementara tidak akan repot-repot berdebat denganmu antara kau dan aku. Bagaimana kalau kita berdamai dan melupakan dendam masa lalu? Sama sekali tidak mungkin. Jika aku tidak merebut kembali ramuan ilahi api langit. Jika aku tidak membuat orang-orang yang menindas adikku ini membayar harganya. Saya Ye Zuan hari ini bersumpah aku tidak akan berhenti. Ye Zuan, meskipun kau adalah cucuku, kau juga harus mempertimbangkan klan. Bagaimana kau bisa begitu agresif terhadap Yilan, memperlakukannya sebagai musuh? Jika kau naik ke posisi patriark di masa depan, bukankah kau akan menjadi tanpa hukum dan sembrono? Apakah kau akan membunuh saudara dan ayahmu sendiri? Itu benar, Patriark. Ye Zuan tidak bisa diperbaiki. Dia harus dihukum berat untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Ye Zuan, kau pantas menerima hukuman ini. Aku sang patriark sama sekali tidak akan menunjukkan pilih kasih. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kontrak hidup dan mati. Aku menang secara adil dan jujur. Jelas orang-orang inilah yang memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Kakek, belum bisakah kakek melihatnya? Kau berani membantah? Aku menghukummu menghadap tembok di penjara hitam untuk merenungi kesalahanmu. Kau dilarang pergi selama 10 tahun. Kakek, kau telah salah menuduh saudaraku. Aku tidak pernah menyangka kakekku sendiri akan sewenang-wenang memanjakan dan membuat penilaian yang bias. Hanya mendengarkan satu sisi dan langsung percaya. Karena memang begitu adanya. Aku Ye Zuan menolak untuk menerima ini. Pertama dan terpenting, aku adalah patriark keluarga Ye. Baru kedua, aku adalah kakakmu. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi dan ambil alat hukuman keluarga. Patriark telah memberikan perintah. Ye Zuan, mengapa kau tidak berlutut untuk menerima hukumanmu? Ini tidak adil. Aku tidak akan berlutut. Kurang ajar. Ye Zuan, kau benar-benar berani melawan. Bisa disembuhkan di alam atas. Kurasa kau hanya tidak ingin meninggalkan Ye Zuan.
mengikutinya dan berbicara omong kosong. Kau hanya sepenuhnya disesatkan olehnya. Kakek kau. Betapa kacau balau dirimu. Bagaimana mungkin bahkan kau sekarang mencoba menjilat dengan sekte Pedan Bintang itu? Pemberontak kurang ajar. Beraninya kau masih melontarkan omong kosong di sana. Maka hari ini, aku akan menerapkan hukum keluarga padamu. Yezwan, benar-benar jahat dan kejam, melukai sesama anggota klan. Ini adalah kejahatan satu. Berbenturan dengan tamu terhormat, memutarbalikan hitam dan putih. Ini adalah kejahatan dua. Berkeras dalam kejahatan dan menolak bertobat, menunjukkan penghinaan terhadap sesama anggota klan. Ini adalah kejahatan tiga. Hari ini, aku akan mencambukmu 108 kali. Patriark Yezuan tidak bersalah. Inbon. Jika kau mengucapkan satu kata lagi, aku akan mencambukmu juga. Kakek, cambuk pengejar jiwa dapat mengejar jiwa dan merebut roh. Ada 108 cambukan. Kakak akan dipukuli sampai mati. Maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Bocah kecil itu lebih memilih mati daripada menyerah. Itu adalah ketegasan yang luar biasa. Meskipun alamku agak maju, selama pengasinganku, aku belum benar-benar melewati kesengsaraan hidup. Namun bocah ini berhasil menimbulkan keresahan di lautan kiku. Ling Er. Ini adalah serangan yang dilancarkan oleh kekuatan besar alam takdir. Menyerang secara pribadi. Yishuan benar-benar berhasil membebaskan diri. Apakah kamu percaya? Bagaimanapun dia adalah kakek kandung Yezuan. Sebagai patriark, dia juga berada dalam posisi yang sulit. Namun bocah Yezuan ini benar-benar agak istimewa. Tampaknya anak ini sudah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Yezuan Yelan, saya tidak pernah menyangka keluarga Ye saya memiliki dua bakat surgawi. Bagaimana jika bakatnya luar biasa? Bakatnya sudah begitu tinggi, namun dia masih mendambakan benih pedang Yelan. Dia benar-benar tidak tertolong lagi. Yelan, aku tidak lagi menginginkan benih pedang itu, tetapi ramuan ilahi api langit yang digunakan untuk mengobati penyakit adikku. Cepat kembalikan padaku. Aku Yelang memiliki potensi seorang dewa pedang. Semua orang tahu ini. Bertarung tanpa henti. Demi apa yang disebut benih pedang. Jika kabar ini tersebar, itu hanya akan membawa aib bagi klan. Baiklah, Yezuan. Kalau begitu aku akan memberimu benih pedang itu. Tapi, ramuan ilahi api langit itu, kau bisa melupakannya. Patriark, mohon bertindak secara pribadi untuk mengeluarkan benih pedang dari tubuhku. Inilah yang kuserahkan kepada Ye. Memiliki untuk menuduhku. Pemberontak kurang ajar. Kau masih melontarkan omong kosong di sini. Karena klan Ye begitu tak berperasaan The film dan was tidak adil. translated Hari ini, and aku akan narrated membawa by Ling M Er Media. dan meninggalkan klan. Jika kau tidak mau mengobatinya, aku sebagai kakak laki-lakinya akan mencari cara untuk mengobatinya sendiri. Tapi mulai sekarang, klan Ye dan aku terputus sepenuhnya tanpa hubungan lebih lanjut. Yezwan, semua kultivasimu dianugerahkan oleh klan Ye. Kau makan makanan klan Ye, minum air klan Ye, dan melatih teknik kultivasi klan Ye Eko. Dulu, aku sendiri mendukungmu untuk menjadi pangeran. Sekarang kultivasimu sudah tinggi. Sayapmu sudah mengeras. Inilah saatnya, kau seharusnya berkontribusi pada klan. Kau ingin pergi begitu saja? Meninggalkan klan? Bagaimana mungkin aku memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti itu? Sepanjang hidupku, aku telah berjalan di atas es tipis, mencurahkan hati dan jiwaku untuk klan. Barulah aku diangkat oleh semua orang ke posisi patriark. Kau mendapat manfaat dari perlindunganku. Itulah sebabnya kau menjadi pangeran. Selain itu, racun dingin Ye Ling sudah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya. Dia sudah di luar batas bantuan medis. Jika bukan karena penyediaan sumber daya klan. Klan Ye dimulai dari awal yang sederhana di Kingston, hingga statusnya saat ini di Kingston, mendominasi wilayah tersebut, bergantung padaku yang mencurahkan hati dan jiwaku, diperoleh melalui perjuangan pahit hidup dan mati, bahkan penyakit Ling Er, aku dengan susah payah mencari bahan obat dan mengobatinya dengan segenap kekuatanku. Aku tidak mengambil sepeser pun dari klan Ye. Hubunganku dengan klan Ye, aku tidak berutang apapun. Omong kosong bahwa kau berada di posisimu hari ini, sepenuhnya berkat keluarga. Bahkan ketika dantianmu hancur, dan kau nyaris berhasil menyelamatkan hidupmu, itu semua karena perlindungan leluhur keluarga Yeku. Namun kau benar-benar berani berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarga. Bajingan tak tahu terima kasih. Demi keluarga Ye,
Hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk menjunjung tinggi Yelang dan menjaga kemakmuran keluarga Yeku. Mengenai dunia luar, jika kau menyebabkan bencana di suatu wilayah, kau akan merusak reputasi keluarga Yeku. Hari ini aku harus menekan keturunanku yang tidak layak ini. Mengapa kau tidak berlutut? Tidak baik. Si tua bangka Ye Bai Mei itu ternyata mulai serius. Ye Xuan kau tamat kali ini. Karena tidak ada keadilan Dao Surga untuk dibicarakan, maka hari ini, aku secara pribadi akan membantai jalanku untuk menempa jalan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ye Bai Mei ternyata sangat licik dan berbahaya. Tidak ragu menggunakan dirinya sebagai batu loncatan untuk mengangkat Ye Xuan, kakak dan cucu ini, menampilkan pertunjukan yang begitu megah. Mungkinkah mereka ingin Ye Xuan mewarisi posisi patriark? Saya baru saja merasakan gelombang aura yang menusuk tulang. Sumbernya adalah Ye Xuan. Adalah dibenarkan dan sah. Ye Xuan, aku cukup tertarik pada ki pedang milikmu ini. Aku cukup tertarik. Katakan padaku, bagaimana kau mendapatkannya? Aku akan memberimu kesempatan. Ganti margamu. Jadilah budak pribadiku. Bergabunglah dengan faksi keluarga Liku. Itu adalah peningkatan status instan. Kultivator biasa. Jika mereka ingin memasuki alam atas, kebanyakan karena bakat luar biasa, dipilih oleh sekte alam atas. Namun mereka yang bisa memasuki sekte abadi sangatlah sedikit. Apalagi, menjadi sekte abadi alam atas. Pengikut garis langsung. Ini benar-benar keberuntungan besar. Inilah makna sesungguhnya dari mengubah kesetiaan seseorang. Metamorfosis yang sempurna. Ye Xuan, keluarga Yi buta dan bodoh. Aku lihat kau juga sangat kecewa. Selama kau bergabung dengan faksi keluarga Liku dari sekte pedang bintang, aku akan membantumu mengambil alih keluarga Ye dan membunuh semua orang di sini. Ye Xuan, segalanya rumit dan membingungkan. Kami mungkin telah berbuat salah padamu. Kau tidak boleh memasukkannya ke hati. Jangan abaikan kami. Mengapa memohon padanya? Dia secara terbuka melukai patriark. Dia bahkan mencoba membunuh Ye Lang jenius keluarga Ye kita, mengguncang fondasi keluarga Ye, melupakan leluhur dan warisannya. Dia tidak layak menjadi anggota keluarga Yeku. Kalian semua mencuri benih pedangku, mencoba mengambil nyawaku, dan dengan sewenang-wenang menginjak-injak adik perempuanku, memaksaku sampai pada titik ini. Dan sekarang, kalian masih punya keberanian untuk mengklaim kekerabatan. Kalau begitu, kau setuju? Tidak, kalian tidak pantas. Apel, kau berani menolak tuan muda ini. Tahukah kau bahwa jika tuan muda ini bertindak, jangankan hanya keluarga Ye, bahkan seluruh Qingchen akan menjadi abu. Apa hubungannya itu denganku? Kau membunuh orang-orangmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi jika kau bersekongkol melawan adikku, aku juga tidak akan mengampunimu. Benarkah? Aku sangat takut. Perempuanmu tercinta disiksa olehku dalam segala cara sampai mati. Benarkah begitu? Ayo, kalau begitu biarkan aku lihat kekuatanmu. Kurang ajar. Untuk benar-benar menantangku secara proaktif, jangan ada yang ikut campur. Saksikan tuan muda ini secara pribadi mengambil nyawanya. Untuk benar-benar terluka oleh tingkat keempat, semut dari alam pengendalian Qi. Jika bukan, karena saudara Ye Lan, benih pedang yang bangkit, aku akan berpikir, kau adalah dewa pedang. Namun, hanya itu yang ada. Sudah waktunya membiarkan kalian, semut-semut dari alam bawah, membuka mata kalian. The film was translated and narrated by M Media. Trik murahan. Berani memamerkan kemampuan remehmu. Sekte pedang bintangku bersemayam tinggi di alam atas, di istana 9 lapis, memiliki sungai bintang Dao Pedang, merespons bintang-bintang bersama 36.721, menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk memadatkan bayangan pedang. Selama bintang-bintang tidak binasa, niat pedangku akan tak berujung dan berkelanjutan. Ye Xuan, bukankah kau menyombongkan diri secara liar, mengatakan kau akan menghancurkan sekte pedang bintangku? Hanya inikah semua kemampuan yang kau miliki? Sungai bintang Dao Pedang adalah milik Patriark Pedang Bintang, Mahakarya Dewa. Itu tidak terjangkau.
Sebuah legenda mitos. Bagaimana mungkin Ye Xuan hanya seorang bajingan rendahan, mampu menggoyahkannya? Satu sinar cahaya bintang adalah sesuatu yang akan ia habiskan seumur hidupnya. Tidak mampu mengejar. Belum lagi di belakang Tuan Muda Changlong adalah seluruh sungai bintang pedang Dao. Ye Xuan, kau benar-benar serangga musim panas yang tidak bisa membicarakan es. Kau bahkan tidak punya pedang yang layak. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Namun kau berani menyerang Tuan Muda Changlong. Ling Er. Ye Xuan, nyawa adikmu kini ada di tanganku. Jika kau punya kemampuan, maka tembuslah pertahananku. Jika tidak, kau hanya bisa melihat tanpa daya saat dia disiksa dengan kejam olehku. Li Changlong. Kau mencari mati. Aku tidak menyangka fluktuasi sebesar ini. Itu benar-benar mengandung keagungan Del Surgawi. Aku tidak menyangka Yelan, setelah memicu anomali kosmik, dapat begitu cepat mengendalikan ki pedang yang tak tertandingi. Jui Yayuai. Yilang, apakah itu kamu? Alam ilahi iblis terlarang. Ki Pedang Huangtin mengandung hukum Dao Surgawi. Tampaknya pagoda penjara batas yang memiliki kultivator pedan sebagai tuannya akan semakin sulit untuk dihadapi. Manusia fana memiliki nafsu, pasti ada celah. Kita hanya perlu menunggu kesempatan dengan sabar untuk melepaskan yang mulia iblis dari pagoda penjara batas. Dan itu sudah cukup. Trik murahan. Berani memamerkan keterampilanmu yang sedikit. Selama sungai bintang Dao pedangku ada selamanya, kau bisa lupakan untuk melukaiku. Bahkan sehelai rambut pun, kau hanya bisa melihat adikmu tercinta disiksa dengan kejam olehku. Di mana sungai bintang Dao pedang? Tunjukkan saja lokasinya. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku Ye Xuan menghancurkan sungai bintang dengan satu serangan pedang. Ini adalah serangan balikmu saat kematian sudah dekat. Ini hanyalah anjing gila yang menggonggong pada matahari. Apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? Sungai bintang Dao pedang, bahkan bagi kultivator dari alam atas, adalah keberadaan yang bisa didambakan, tetapi tidak pernah tercapai. Aku memberitahumu ini. Jadi kenapa? Ki Pedang Huangting. Sehelai ki pedang halus akan segera menghilang. Yishuan, kamu bahkan tidak bisa melukai Tuan Muda Changlong sedikit pun. Namun kamu masih berhayal mencoba mengguncang sungai bintang pedang Dao. Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Ling Er. Ayo. Ini, apa yang terjadi? Pasti leluhurku sedang dalam kultivasi terpencil, dan sekaligus memurnikan sungai bintang Dao pedang. Itulah mengapa aku tidak bisa mengerahkan ki pedang cahaya bintang. Li Changlong. Apalagi andalan yang kau miliki? Ye Xuan, kau cukup beruntung. Awalnya aku tidak ingin mengganggu kultivasi damai leluhurku dan memanggil formasi cahaya bintang miliknya. Tapi kau membuatku sangat tidak senang karena mendapat keberuntungan untuk menyaksikan teknik penutup langitku. Kau juga akan mati dengan layak. Tubuh Dharma leluhur. Leluhur Sekte Pedang Bintang, tubuh Dharma Astral Li Xingzu, memancarkan pencegahan yang begitu menakutkan. Aku khawatir setelah beberapa saat, kamu dan aku akan berdarah dari ketujuh lubang dan mati. Ye Xuan, apakah kau ingin seluruh Qingchen dikubur bersamamu? Tuan Muda Changlong, kami benar-benar memujamu. Kami mohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan. Berisik. Hanya sekelompok semut
kami semua terseret oleh Ye Zuan. Bahkan jika orang tua ini harus kehilangan nyawanya, tidak akan membiarkannya pergi. Masa depan saya yang menjanjikan akan dihancurkan oleh Ye Zuan. Apa gunanya ini? Benih pedang yang membangkitkan potensi abadi pedang. Bagi saya sekarang, Ye Zuan. Lihat. Inilah yang mereka sebut perbedaan antara langit dan bumi. Inilah yang mereka sebut hidup tidak berharga seperti rumput. Aku lebih unggul dari semua The makhluk film hidup was di sini. translated and Aku akan narrated menghancurkan by M. adikmu Media. sampai mati, tepat di depanmu. Dan menghancurkan seluruh Qingchen. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Li Changlong. Beraninya kau menyakiti Ling Er. Aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Kebodohan. Masih berbicara tidak sopan. Meskipun tubuh adikmu mati, itu tidak akan memengaruhi dirinya sebagai embrio pedang. Tetapi pada akhirnya dia tidak akan lagi menjadi embrio pedang yang bersemangat. Ling Er. Sungai Bintang Dao Pedang telah hancur. Bintang-bintang hancur. Kultivasi terpencilku gagal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekte pedang bintangku telah memprovokasi makhluk ilahi dan perkasa macam apa? Itu sebenarnya disebabkan oleh Ki Pedang. Mungkinkah itu Dewa Pedang tak tertandingi? Mungkinkah dia memperhatikan sekte pedang bintangku? Sebuah tebasan pedang yang membelah matahari, bulan, dan bintang. Gerakan seperti itu hanyalah peringatan kecil. Sepertinya aku harus segera memperbaiki Sungai Bintang. Jika aku membiarkan sekte pedang tak tertandingi, tahu bahwa kultivasiku telah lumpuh karena hal ini. Bukankah mereka akan berpikir aku terlalu tidak berguna? Kesempatan untuk menjadi budak atau pelayan akan hilang. Ngomong-ngomong, kau adalah keturunan yang tidak layak pada saat kritis ini. Kau memadatkan tubuh Dharmaku untuk membantu dalam pertarungan. Setelah itu, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ling Er. Ini? Bagaimana ini mungkin? Li Changlong. Aku sudah memutuskan Sungai Bintang Dao Pedang. Tubuh Dharma leluhurmu tidak berguna sekarang. Trik apa lagi yang dimiliki Li Changlong? Keluarkan saja semuanya. Aku tidak bisa mati. Jika aku mati, sekte pedang bintang akan menyelidiki. Kalian semua di Qingchen harus dikubur bersamaku. Ye Zuan, kau tidak boleh melukai Tuan Muda Changlong. Kami akhirnya selamat dari bencana pemusnahan. Kau tidak bisa demi balas dendam pribadi melukai jutaan nyawa di Qingchen. Jika kamu punya kemampuan, maka pergilah membunuh di sekte pedang bintang. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap hutang ada pemiliknya. Jangan seret kami bersamamu. Semuanya, selama kau menyelamatkan nyawaku, aku akan melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Aku bahkan akan menganugerahkan kepada Qingchengmu keberuntungan besar. Ye Zuan, nyawa adikmu. Aku tidak menginginkannya lagi. Ye Zuan, kamu dan keluarga Yeku terhubung oleh rat bahkan jika tulang patah. Kau tidak boleh tidak menghormati Tuan Muda Changlong. Kau tidak boleh demi adikmu menghancurkan fondasi keluarga Yeku di Qingchen. Kau mengabaikan hidup atau mati cucumu. Sekarang, hak apa yang kau miliki untuk memintaku mengampuni Li Changlong? Apa yang kau tahu? Aku melakukan ini demi kemakmuran abadi keluarga Ye. Ini. Ye Zuan, kau benar-benar membunuh Tuan Muda Changlong. Kau telah menyebabkan bencana besar sekali. Ialan dari keluarga Ye adalah dewa pedang yang turun ke dunia. Pedang suci sekte pedang Sangman, saya merasakan ini dan muncul. Kami bersedia menganugerahkan pedang ini dan mengangkat Yelan sebagai putra suci jalan pedang. Sekte pedang Sangman.
keluarga Ye saya terselamatkan. Yelan adalah bakat langka yang muncul sekali setiap 10.000 tahun. Seorang jenius dalam pedang. Tetua Santi, tingkah laku dan cara Anda menangani urusan selalu lugas namun terkendali. Kali ini Anda secara pribadi membawa hadiah-hadiah itu dan melakukan perjalanan ke keluarga Ye di Kington. Anda harus memperlakukan Yelan dengan sangat hormat dan membawanya kembali ke sekte pedang Sangman. Ya Tuan. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ketua sekte. Keluarga Ye. Dan menjadi pengikut keluarga Ye. Dengan perlindungan pedang suci keluarga Ye dari Kington, pasti akan makmur selama 100 tahun, abadi selama 10.000 tahun. Ikuti saya dan hormati pedang suci ini. Pedang suci Sangman, seperti yang diharapkan dari pedang. Pusaka legendaris yang menjaga sekte pedang Sangman. Sekte pedang Sangman cukup rela. Sayang sekali pedang itu jatuh ke tangan Yelan. Itu sama saja dengan menodai pusaka. Yes, Wan. Anda menolak untuk memberikan penghormatan kepada pedang suci ini. Apakah Anda ingin kehilangan perlindungan dari sekte pedang Sangman atas perintah kepala keluarga? Masalah antara Anda dan Yelan dengan ini dihapuskan. Kalian berdua adalah pangeran. Aku tidak tertarik. Ini adalah taktik penundaan patriark. Jika Yezuan benar-benar meledak dan membunuh seseorang, tidak ada yang akan bisa menghentikannya segera. Pangeran Yezuan, jangan bertindak gegabah. Yishuan, kamu sudah menjadikan sekte pedang bintang musuh. Haruskah kamu juga menyinggung sekte pedang Xiangmeng? Jika aku ingin membunuh seseorang, langit dan bumi tidak bisa menghentikanku. Yezuan, dengan pedang suci Xiangman melindungiku, kamu tidak bisa membunuhku. Alam pengendalian Ki. Alam kenaikan kekosongan. Yelan, memang benar kau membangkitkan potensi pedang abadi. Cahaya keemasan pedang suci Xiangman adalah bukti terbaik. Yezuan, kau sama sekali tidak layak untuk menentangnya. Saya merasakannya. Kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Yezuan, cepatlah berlutut untuk memohon belas kasihan. Putra suci Yelan dapat memanggil pedang suci Xiangman. Yezuan hanya bisa mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri, dan dicabik-cabik. Yishuan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Untungnya putra suci hilang, disukai oleh takdir. Cukup untuk melenyapkan bencana ini bagi King Chang. Yes, Wan. Serangan berulang Anda terhadap Yelan merusak fondasi keluarga Ye kita. Namun Anda tetap keras kepala tidak bertobat. Kali ini, kami tidak bisa mengampuni Anda. Langgar ambil pedangnya dan bunuh dia. Yezuan, hanya satu sinar cahaya suci dari pedang suci Xiangman dapat membuat alam kultivasi saya melonjak. Jika saya menggunakannya untuk membunuhmu, saya khawatir sedikit gelombang akan mengubahmu menjadi debu. Hari ini kamu pasti akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pedang suci bisa meninggalkanku? Pedang suci telah mengakui tuannya. Apakah kau masih berani menentang? Apa yang sebenarnya terjadi? Pedang ilahi telah mengenali tuannya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah master sejati dari pedang suci itu? Yelan pedang suci telah mengakui aku sebagai tuannya. Apalagi yang harus kau katakan? Yezuan, pedang pusaka putra suci Dao Pedang bukanlah sesuatu yang bisa kau santun. Kau hanya mencari mati. Yelan, Anda melukai Tuan Muda Changlong dengan parah. Anda telah menyebabkan bencana besar. Dan sekarang Anda bahkan berani merebut pedang suci. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Yelan, di dunia ini tidak akan ada tempat tersisa bagi Anda untuk berdiri. Yelan orang seperti ini adalah penipu yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Bagaimana kau bisa layak mendapatkan gelar putra suci Dao Pedang
Hari ini menggunakan pedang ini untuk membunuh penjahat ini adalah tindakan sejati menegakkan keadilan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Yishuan, aku adalah bibumu sendiri. Jika kamu berani menyakiti Langar, jika kamu punya nyali bunuh aku dulu. Kalian semua demi benih pedang. Tidak The ragu film untuk was hampir membunuhku translated sejak and kau meracuniku. narrated by M Media. Kita tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan. Dan sekarang kau masih berani menyebarkan kekeliruan di sini untuk menipu massa. Menyingkir. Anda. Yelan. Kurang ajar siapa kau? Berani-beraninya kau menyinggung Sekte Pedang Sang Mangku, Putra Suci Dao Pedang. Cepat berhenti. Siapa kau? Mengapa pedang suci Sang Mang ada di tanganmu? Ye Zuan. Gunakan pedang suci Sang Mang untuk membalas dendam. Keterlaluan. Aku datang membawa hadiah, tepatnya untuk menyambut kembali Sekte Pedang Sang Mangku, Putra Suci Dao Pedang. Kau tidak hanya mencuri pedang itu, kau ingin membunuh orang demi melampiaskan amarahmu. Apakah kau mencoba menjadi musuh Sekte Pedangku? Tetua, selamatkan saya. Tetua, akulah Ye Lang, Putra Suci Pedang Dao. Ye Zuan ini, dia gila. Dia tidak hanya mencuri pedang suci Sang Mang milikku. Dia juga ingin saya. Ibu saya sudah dibunuh olehnya. Ye Zuan, Sekte Pedang Sang Mangku tidak memiliki keluhan atau permusuhan denganmu. Kembalikan pedang suci itu dan jelaskan masalahnya dengan jelas. Aku bisa mengampuni hidupmu. Aku Ye Zuan bertindak sepanjang hidupku, tanpa perlu menjelaskan diriku kepada siapapun. Mengembalikan pedang itu mungkin, tetapi Ye Lang harus mati. Kurang ajar. Kau masih berani melukai Putra Suci Dao Pedang Sekteku. Hari ini aku tidak hanya akan mengambil kembali pedang suci itu, tetapi juga sepenuhnya menekanmu. Pedang suci. Kembali ke sarungnya. Bajingan, apa yang kau lakukan pada pedang suci Sang Mang? Aku tidak melakukan apapun padanya. Pedang suci Sang Mang ini mengikutiku dengan sukarela. Omong kosong. Pedang suci Sang Mang ini belum mengakui master selama puluhan ribu tahun. Bahkan seorang pedang abadi yang tak tertandingi membutuhkan takdir tertentu untuk beresonansi dengan pedang suci. Kau ini apa? Tetua, pedang suci Sang Mang ini sejak lahir telah beresonansi dengan saya. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, mengapa pedang itu berakhir di tangan Ye Zuan? Dia pasti menggunakan teknik jahat. Benar sekali, tetua terhormat. Ye Zuan hampir membunuh Tuan Muda Changlong. Sudah jelas bahwa dia terhubung dengan sekte-sekte jahat itu. Masalah Sekte Pedang Bintang akan dibahas nanti. Saat ini aku harus mengambil kembali pedang suci Sang Mang. Kau yang disebut Sekte Suci Sang Mang. Pedang suci Sang Mang. Aku sama sekali tidak peduli padanya. Jika kau menginginkannya, ambil saja sendiri. Jika kau bersedia mengembalikan pedang itu, ini menunjukkan kau masih bisa diselamatkan. Cepat mundur. Jika kau berani melukai Putra Suci Dao Pedang kami lagi, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap tidak sopan. Mengapa pedang suci Sang Mang begitu melawanku? Orang tua ini berada di alam suci tingkat ke-11, namun aku benar-benar tidak bisa menggerakkannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Lang. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah ini. Kau benar-benar berani melukai Putra Suci Dao Pedang, mencari mati. Pengakuan pedang ilahi terhadap tuannya yang kau bicarakan itu ternyata benar. Sudah lama kukatakan padamu, anomali surgawi terjadi karena aku. Dan di dalam tubuh Ye Lang ini, benih pedang dengan potensi pedang abadi terbangun. Itu juga milikku. Kau hanyalah menyembunyikan alam kultivasimu alam tubuh emas. Namun kau mampu mengalahkan Ye Lang, Putra Suci Dao Pedang Sekte kami. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tetua, tolong jangan disesatkan olehnya. Ye Zuan, dia mempraktikkan metode sesat. Dia sama sekali tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Dia baru saja melukai kakak kandung dari pihak ibu saya, Yin Pai Mei, ahli alam kehidupan tingkat 9, terkuat dari generasi muda. Dan dia masih terluka. Ya, kami bisa bersaksi. Ya, kami bisa bersaksi.
Ye Xuan benar-benar melukai Patriark Bai Mei. Yishuan benar-benar melukai Patriark Bai Mei. Mungkinkah iblis langit luar kembali menyebabkan kekacauan di dunia manusia? Apakah Ye Xuan telah dirasuki? Ye Xuan, tidak heran. Kau tidak ragu untuk membantai Tuan Muda Sekte Pedang Bintang. Sepertinya, kau sudah lama menyerah pada penyimpangan kultivasi. Benar-benar gila. Tuan Muda Changlong itu adalah binatang berwujud manusia. Sama seperti Yelan. Tindakanku hanyalah bertujuan untuk melenyapkan kejahatan sepenuhnya. Tetua Shanti mengapa? Apakah mungkin kau akan membantu orang jahat melakukan kejahatan? Wah, Ye Xuan, kau benar-benar diam-diam memanipulasi pedang ilahi untuk menyerang putra suci secara diam-diam. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kami sama sekali tidak bisa mentolerarmu. Bajingan, saksikan gelombang pedang laut mengamukku. Sudah berakhir. Kakak, Ye The Xuan, film was translated bahkan jika kamu and narrated didukung oleh by pedang M. suci Yi. Sangmang, lalu kenapa? Tetua Sekte Pedang Sangmang sudah bergerak. Bukankah kamu masih seperti anjing liar? Tetua Shanti adalah ahli alam suci tingkat ke-11. Jurus pedangnya mampu menghancurkan dunia. Berurusan dengan Ye Xuan, seperti Gunung Tai menghancurkan telur. Prinsip-prinsip surgawi sudah jelas. Dia sepenuhnya membawa ini pada dirinya sendiri. Gelombang pedang laut mengamukku, menyapu seluruh tubuhmu, namun gagal mengubahmu menjadi abu bencana. Sepertinya, pedang ilahi Sangmang membantumu lagi. Pedang ilahi Sangmang hanya bisa melindungimu sesaat. Kau harus dieksekusi sekarang. hentikan. Dia adalah putra suci Dao Pedang yang sejati. Putri Suci, Anda turun ke alam bawah untuk mencari pengalaman, dan benar-benar datang ke sini sendiri. Ye Xuan adalah dewa pedang yang tiada tara. Apakah saya benar-benar salah memahami cucu saya? Salam untuk Santa. Salam kepada Putri Suci. Salam kepada Santa. Anlan Siu Putri Suci Sekte Pedang Xiangman, desas-desus mengatakan bahwa dia masih muda. Ketika dia pergi ke alam atas, aku tidak pernah menyangka dia sekarang adalah Putri Suci Sekte Pedang Xiangman, Sekte Dao Pedang terkemuka di dunia. Melihatnya hari ini, dia memang sanggun angsa yang terkejut dengan pembawaan yang luar biasa. Putri Suci, Putra Suci Sekte Pedang Xiangman kami. Jelas adalah Yilan, Ketua Sekte Xiao Yaozi, secara khusus menginstruksikanku untuk menunjukkan rasa hormat yang besar. Aku khawatir mungkin ada kesalahpahaman mengenai masalah ini. Orang yang memicu fenomena kosmik adalah tepatnya orang di sampingku ini. Dia adalah pedang abadi tiada tara di masa depan, yang kusaksikan secara pribadi. Sebelum aku tiba, Ketua Sekte Xiao Yaozi memberitahuku bahwa dia menyaksikan semua yang terjadi. Pada saat itu menggunakan cermin kekosongan. Santa, Anda pasti bercanda. Bukankah saya yang memicu fenomena kosmik itu? Benar Putri Suci. Ye Xuan berusaha melukai Putra Suci Yilan dan mencoba merebut pedang ilahi Xiangman. Itulah mengapa aku mengambil tindakan untuk menekannya. Ketua Zontai, pedang ilahi Xiangmeng adalah artefak suci fraksi pedang kita. Memiliki kecerdasan spiritual yang hebat. Hanya yang berbakat pedang abadi boleh menyentuhnya. Namun pedang itu bahkan lebih mengenali Yishuan. Bukankah ini cukup untuk membuktikan identitasnya? Tidak, Santa. Saya rasa Anda pasti salah. Ye Xuan hanyalah seorang lumpur. Saya sedang mempertimbangkan kekerabatan kita. Itulah mengapa saya terluka olehnya. Dia hanyalah bajingan yang benar-benar keji. Yishuan dan aku tidak saling kenal. Namun dia menghunus pedangnya untuk membantuku. Ini cukup untuk menunjukkan karakternya. Dia pernah melukai parah dengan satu serangan pedang. Seekor hewan iblis alam akses mendalam tingkat 6. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Ini tidak sama dengan apa yang kau klaim. Bagaimana mungkin Putri Suci membela Ye Xuan? Ini tidak mungkin. Yishuan, setelah kau pergi, aku mencari di laut penuh dosa lagi. Aku akhirnya berhasil menemukan python api yang terluka itu. Aku melihatmu mengejar dan membunuhnya secara langsung. Jadi kupikir, inti dalam ini seharusnya berguna bagimu. Anggap saja ini balasan karena telah menyelamatkan hidupku. Dan pedang ini.
Inti iblis piton api ini memang sesuatu yang sangat kubutuhkan. Namun pedang ini, itu benar-benar menyebabkan kesalahpahaman besar. Pedang ini milik musuhku Yelang. Dia bermaksud menggunakan pedang ini untuk membunuhku. Aku adalah Ye Zuan. Jati begitu. Kita semua salah menyebut nama. Aku benar-benar telah sangat menyinggung Anda. Putra Suci Ye Zuan mohon, jangan tersinggung. Aku akan segera menyampaikan permintaan maafku kepada Anda. Tidak masalah, itu hanyalah kesalahpahaman. Selain itu teknik yang kau gunakan barusan, memberiku wawasan yang luar biasa. Kau bahkan memberiku inti iblis piton api, untuk membantuku mengobati Ling Er. Aku sangat berterima kasih. Zuan M. Jadi Anda telah membangkitkan watak seorang dewa pedang. Semua yang Anda katakan benar. Yelang, Anda adalah penghasut yang sebenarnya. Anda membuat saya terus-menerus salah memahami Ye Zuan. Yishuan adalah putra suci pedang Dao yang sejati. Pedang abadi masa depan. Kalau begitu bukankah kami telah menyinggung perasaannya? Ini semua salah Yelang. Dia menyesatkan kami. Tetua Agung tolong bantu saya dengan cepat. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Kau tidak bisa diselamatkan. Kejahatanmu mencapai langit. Kau seharusnya dihukum di hadapan Patriark. Zuan M. Saya terus-menerus menyalahkan Anda sebelumnya. Saya akan segera menangkap Yelang untuk membalaskan dendam Anda. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Yelang, hari ini aku akan menggunakan pedangmu sendiri, untuk mengekstrak benih pedang, untuk menunjukkan padamu, apa artinya menanggung akibatnya sendiri. Saya merasakan aura cucuku Li Changlong. Di mana dia? Siapa yang melakukan ini? Tidak heran manifestasi bintang yang dipanggil oleh Tuan Muda Changlong menghilang. Jadi leluhur datang sendiri. Sekarang Ye Zuan pasti mati. En Lanxiu memberi hormat kepada ketua sekte pedang bintang. Memberi hormat kepada ketua sekte pedang bintang. Salam Ketua Sekte. Salam Ketua Sekte. Salam ketua sekte. Sekte pedang Sang Mang Anda ternyata ada di sini juga. Ini cukup ramai sekarang. Leluhur selamatkan aku. Orang bernama Ye Zuan ini, dia ingin membunuhku, berubah menjadi batu saat menghadapi bahaya, membangkitkan orang mati dan menghidupkan mereka kembali. Ini benar-benar cara seorang immortal, leluhur. Orang yang berdiri di hadapan saya ini, dia adalah Ye Zuan. Leluhur, benih pedang di tubuh saya telah membangkitkan watak abadi pedang. Ye Zuan ingin merebut benih pedang saya. Tuan Muda Changlong demi menyelamatkan saya, terluka oleh Ye Zuan. Leluhur Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Tampaknya Yishuan dan Li Kanglong telah membentuk permusuhan. Li Xingzu memiliki banyak keturunan, tetapi dia akan tetap memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan amarah, untuk menuntut penjelasan dari sekte pedang Xiangmengku. Yelang, terimalah kematianmu. Karena Yelang seperti ini, hari ini aku akan menggunakan pedang suci Sang Mang ini untuk mengekstrak benih pedang di dalam tubuhmu. Kau semut dari alam bawah. Kau tidak hanya melukai cucuku, tetapi kau juga berani tidak menghormati calon abadi pedang. Berhenti sekarang juga. Leluhur Xingzu, Yishuan adalah putra suci Dao Pedang dari sekte pedang Xiangmengku. Mengenai masalah ini, itu adalah Li Kanglong yang pertama kali menjebak adik perempuan Yishuan sendiri. Dia yang bersalah lebih dulu. Bisakah masalah ini dibicarakan lebih lanjut? Leluhur Xingzhou, sekteku secara khusus menghadiahkan pedang ilahi Sang Mang untuk melindungi keluarga Ye. Kami bersedia menyiapkan hadiah yang murah hati dan meminta maaf. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami, putra suci Dao Pedang? Baru saja dianugerahkan oleh pedang ilahi Sang Mang. Sekte pedang Sang Mang buta. Yelang ini adalah immortal pedang kecil yang sejati. Dia sudah bergabung dengan sekte pedang bintangku. Ye Zuan ini harus mati. Sekalipun Xiao Youzi datang, itu akan sia-sia. Leluhur luar biasa. Ye Zuan, hanya berdasarkan dirimu saja, kau berani bersaing denganku untuk posisi putra suci pedang Dao.
Tapi itu tidak penting sekarang. Aku abadi pedang ini tidak peduli pada sekte pedang Xiangman. Yishuan hati-hati. Ye Zuan, satu jari. Sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Beraninya kau melawanku. Ye Zuan, bukankah kamu sangat sombong? Beraninya kamu berbicara tidak sopan kepada leluhurku. Teruslah lanjutkan menunjukkan pendapatmu. Bukankah kamu akan menebas sungai bintang pedang dao kami? Pedang membelah sungai bintang, Ye Zuan ini. Mustahil. Untuk bisa menampilkan metode yang mengguncang dunia seperti itu. Bagaimana mungkin alam kultivasinya begitu rendah? Lord Tingsu. Ketika Tuan Muda Changrong membantu, kedua orang dari sektor pedang Xiangman belum tiba. Jika keturunan keluarga Ye saya menyebabkan pelanggaran, saya sebagai pemimpin klan bersedia bertanggung jawab. Kamu baru saja mencapai alam kehidupan. Kamu tidak pantas untuk tawar-menawar dengan orang tua ini. Saya lebih memilih membunuh ribuan orang secara keliru, daripada membiarkan satu pun melarikan diri. Hari ini, saya akan memandikan Qingcheng dalam darah. Agar alam bawah mengerti. Keagungan sekte pedang bintang saya tidak boleh dilanggar. Kalau begitu bukankah kami harus menderita kemalangan bersama mereka? Tepat sekali. Ye Zuan, kembalilah ke sekte pedang Xiangman terlebih dahulu. Ketua sekte Xiao Yozi pasti bisa melindungimu. Yishuan, tempat ini sangat berbahaya. Kau pergi duluan, kami akan melindungi mundurnya dirimu. Aku tidak bisa pergi. Li Xingsu ini telah secara terbuka mengancam akan memulai pembantaian. Jika aku pergi sekarang, seluruh Qingcheng akan hancur selamanya. Rakyat akan menderita pembantaian. Setelah kau mengambil benih pedang, dan keempat sudutnya lengkap, maka semua pedang di pagoda penjara batas, termasuk ketiga pedang ilahi, akan beresonansi denganmu, memungkinkanmu untuk memerintah mereka dengan bebas. Hanya jika aku menyatuk kembali ke dalam benih pedang, dan dapat memanfaatkan pedang-pedang di pagoda penjara The batas, film was barulah aku translated akan memiliki and kekuatan untuk narrated bertarung. by M Media. Aku menyegel kultivasiku sendiri di alam transan dan tingkat 10, untuk menempa ulang diriku di dunia fana. Menapaki jalan mencapai kesucian melalui tubuh fisik. Namun hari ini aku bisa mengangkat pembatasan itu, dan bertarung tanpa menahan diri. Jangan mendekat ke sini. Kau adalah putra suci dari sekte pedang Xiangman. Aku adalah tetua yang diabadikan dari sekte pedang bintang. Mengapa harus bertarung sampai mati? Jika kau berani menyentuhku, leluhur akan mengubahmu menjadi abu dan asap. Jangan sakiti aku. Ye Zuan, kamu benar-benar kurang ajar. Bencana menimpamu, namun kamu masih begitu serakah. Beraninya kamu mencuri benih pedang Yelan. Bahkan jika kamu berhasil mencuri benih pedang, lalu kenapa? Kamu hanya akan naik ke alam kenaikan kekosongan tingkat kelima. Kamu masih melebih-lebihkan kemampuanmu. Kami mohon Patriark Xingxia untuk bertindak. Ye Zuan mencuri benih pedang dan membunuh Yelan. Karena ini, kami juga telah menyinggung sekte suci alam atas. Ye Zuan, kamu telah menghancurkan keluarga Yeku. Kamu, Patriark bunuh Ye Zuan, sekte pedang Xiangman, kemudian tidak akan punya alasan untuk menentang kami. Bagaimana dengan kelemahan Ye Zuan? Itu adalah Yilim, embrio pedang yang tak tertandingi itu. Orang tua ini tiba-tiba menyadari, itu pasti Li Changlong yang memanggil tubuh Dharma bintang saya. Segera setelah itu, lokasi sungai bintang sekte kami terungkap dan terputus. Saya khawatir ini sudah direncanakan oleh sekte pedang Xiangman kalian. Karena memang begitu, maka kalian semua harus mati.
Ye Zuan, serahkan benih pedang. Dan kami akan mengizinkanmu bunuh diri. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memperbaiki Sungai Bintang Dao Pedang, kau bisa bertindak tanpa batas. Begitu benih pedangku kembali ke tempatnya, kau tidak akan bisa bertindak semena-mena lagi. Lepaskan Ling Er. Omong kosong. Aku akan menyembelih patriark semudah menyembelih seekor hewan. Penghuni kediaman keluarga Ye dan pengikut dekat, mereka yang ingin hidup, cepat ikuti aku. Berlututlah di hadapan Patriark Xinlu dan mohon ampun. Patriark, berhentilah memihak Ye Zuan. Malapetaka sudah di depan mata. Hanya aku yang bisa menyelamatkan seluruh keluarga Ye. Kekuatan atas hidup dan mati ada di tangan orang lain. Apa gunanya berlutut? Ye Zuan adalah pedang abadi yang sejati. Dengan sekte pedang Sang Bang di sini, keluarga Ye Cita mungkin tidak akan dihancurkan. Kau orang tua sudah lumpuh. Namun kau masih membelanya. Ye Zuan, jika kau menolak menyerahkan benih pedang dan mengabaikan adikmu sendiri, bisakah kau masih melindungi keluarga Ye-mu? Beraninya kau menggunakan adikku untuk mengancamku. Aku ingin membuat seluruh sekta pedang bintangmu menderita kutukan abadi. Hanya mengandalkan basis kultivasi alam transenden tingkat ke-10 milikmu. Kamu pikir kamu bisa menghentikan saya? Suan Er bersikeras untuk menyatu dengan benih pedang. Dia pasti punya alasannya. Saya harus membantunya. Orang tua, kamu terluka. Alammu sudah merosot ke alam kehidupan tingkat ke-9. Namun kamu berani melebih-lebihkan dirimu sendiri untuk melawan Sungai Bintang Dao Pedang saya. Jika orang tua ini membakar esensi darah fiturnya, saya masih bisa bertarung. Ye Zuan, dukunganmu tidak seberapa bukan? Apa yang kau miliki untuk melawan leluhur kami? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Orang tua ini masih bernapas. Jika Ye Zuan tidak mati, keluarga Ye saya tidak akan dihancurkan. Orang tua ini akan mengorbankan nyawa ini. Jadi kenapa? Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau tak berguna. Kakekmu telah mempertaruhkan nyawanya, dan kau belum selesai menyerap benih pedang. Jika kau bertanya padaku, benih pedang ini seharusnya milik Yelan. Tindakanmu hanyalah merebut apa yang seharusnya menjadi hak orang lain. Tak tahu malu. Sombong. Sekte pedang Shangman kalian benar-benar keras kepala dan tidak bisa diperbaiki. Suan Er bertahanlah. Seorang pria dari keluarga Ye bisa mati, tetapi tidak boleh menyerah kalah.
The film was translated and narrated by M Media. Alam penaikan kekosongan. Alam akses mendalam. Alam harmoni ilahi. Kakek. Pedang datanglah. Juya Yudai. Sekte Pedang Sangman. 10.000 pedang tunduk. Pedang menghancurkan cakrawala. Ini adalah pedang abadi. Itu akan segera muncul. Pedang ini benar-benar bisa membuka sebuah jalan menuju alam ilahi. Saya khawatir itu bahkan lebih kuat daripada pedang ilahi abadi yang legendaris. Alam ilahi istana ilahi. Kaisar ilahi penguasa alam ilahi. Itu benar-benar pedang suci, melesat lurus ke awan, membelah cakrawala. Bahkan istana pengadilan dewa, teriris sepotong. Mungkinkah itu pedang abadi? Pedang abadi. Tak terlihat selama lebih dari 3.000 tahun. Siapa tepatnya yang berani menggunakan pedang ini? Ye Zuan, kakakmu sudah mati tak tersisa. Adikmu juga nyaris tidak hidup. Tetua Agung keluarga Yemu memimpin anggota keluarga lainnya sedang bersujud di kaki sekte pedang bintangku. Apa yang mungkin bisa kau lakukan? Pedang datanglah, teriakmu. Apa yang bisa diubahnya? Hidup yang singkat 3C pedang 3C. Demi surga dan untuk menunjukkan ketidakadilan kepada yang tidak adil. Membunuhmu sudah cukup. Ye Zuan. Dia benar-benar berhasil memanggil pedang. Ye Zuan, bahkan pedang ilahi Shangmang pun dilahap olehmu. Kau mengambil pedang yang rusak. Apa yang kau isyaratkan di sini? Kau benar-benar menghadapi kematian yang akan datang, namun tetap tidak menyadari. Ye Zuan, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Apa yang Patriark korbankan nyawanya sebenarnya hanyalah pedang yang rusak. Ye Zuan, mustahil kau berpikir bahwa menggunakan pedang yang rusak bisa melawan leluhur kami, kan? Apakah kau mencoba membuatku mati tertawa? Saya telah mendominasi alam atas selama bertahun-tahun. Sebuah pedang berkarat rusak berani menyombongkan diri untuk membunuh saya. Kalau begitu mari kita lihat. Ye Zuan, leluhur Xingzu memiliki kultivasi yang mencapai langit dan memegang sungai bintang Dao pedang. Satu pedangmu tidak berguna melawannya. Yang paling kuat di atas pagoda penjara batas. Salah satu dari 3 pedang. Itu setidaknya adalah pedang abadi. Li Xingzu, perhatikan baik-baik. Hari ini pedangku ini pasti akan mengalahkanmu. Apel. 1 KE pedang. Benar-benar memusnahkan sungai bintang Dao pedang saya. Ye Zuan, sungai bintang Dao pedang sudah rusak. Kalau tidak, apakah kau berpikir pedang yang rusak bisa membalikkan alam semesta? Pedangmu ini
Mungkinkah itu pedang ilahi abadi? Saya orang tua ini, benar-benar meremehkanmu. Ye Xuan, kekuatan sihir leluhurku mencapai langit. Dan dia tak terkalahkan di alam bawah. Kau tidak berani melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Saya berada di puncak alam suci tingkat ke-11. Namun saya tidak bisa menahan serangan dari seekor semut di alam keharmonisan ilahi tingkat ke-7. Bagaimana ini mungkin? Pedang yang rusak benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Cukup untuk melukai leluhur. Mereka yang belum mencapai alam transendan tingkat ke-10, semuanya adalah manusia biasa. Menggunakan tubuh manusia biasa untuk melawan ahli perkasa alam suci tingkat ke-11. Ye Xuan benar-benar melakukannya. Bakat dan kecemerlangan yang mencengangkan. Aku mengakui kelemahanku. Yishuan tidak hanya memiliki potensi pedang abadi, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari pedang abadi misterius ini. Li Xingsu, kekalahanmu sudah pasti. Bersiaplah untuk mati hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Tidak akan semudah itu untuk membunuh saya. Ye Xuan, datang dan bunuh saya lagi. Ling Er, Leluhur benar-benar berpandangan jauh. Dengan menangkap Yilin, Ye Xuan pasti akan ragu untuk bertindak. penjahat tercela. Lepaskan Ling Er. Ye Xuan, kamu dan sekte pedang Xiangmang menjebak saya. Hutang ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Kau lari kemana? Ling Er, Yang mulia ini merasakan aura pedang manusia. Itu ada di sini. Energi hitam naik ke langit menggelapkan cakrawala. Ini adalah kedatangan yang mulia iblis. Mungkinkah ini adalah yang legendaris, yang mulia iblis langit kekosongan yang paling ganas? yang mulia iblis langit hampa. Pedang manusia yang dia sebutkan. Mungkinkah itu yang ada di tanganmu? Yishuan hati-hati. Jadi dialah yang mengambil pedang manusia. Hanya sampah yang belum melampaui alam transendan tingkat ke-10. Namun yang mulia ini tetap harus berterima kasih padanya. Karena membantu yang mulia melarikan diri. Jadi barusan, apa yang diambil Ye Xuan adalah segel yang mulia iblis. Ini adalah malapetaka yang mengguncang langit. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kita harus segera melarikan diri dari tempat ini. Mereka melarikan diri dengan cukup cepat. Namun, yang mulia ini masih bisa mengekstrak ingatan. Aku masih bisa mencari tahu detailmu. Ye Xuan, Sekte Pedang Xiangman, putra suci Dao Pedang. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Anak itu Xiao Yaozi The film was benar-benar menjadi translated ketua sekte. and narrated by M Media. Namun, Sekte Pedang Bintang memang bisa digunakan oleh yang mulia ini. Ayo pergi. Bencana besar sudah di depan mata. Sekte Pedang Bintang telah membelot kepada yang mulia iblis, Pemimpin aliansi Qi. membantai para murid dari banyak faksi lurus di alam atas kita. Hari ini, Sekte Pedang Xiangmang kita Presiden Wu. telah memanggil semua orang ke sini, tepatnya untuk membahas masalah penting tentang membasmi iblis dan menjaga Dao.
Yang Mulia Iblis Langit Hampa adalah yang legendaris. Yang Mulia Iblis yang paling buas. Dia juga menangkap Yang Mulia Iblis dari alam ilahi dan mengendalikan mereka untuk kepentingannya sendiri. Yang Mulia Iblis ini semuanya adalah ahli alam ilahi agun yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Benar-benar menakutkan. Sekte Pedang Bintang di alam atas juga merupakan salah satu kekuatan utama teratas. Master Pavilion A. Sekarang bertindak sebagai kaki tangan kejahatan. Itu juga bahaya tersembunyi utama bagi kita. Legenda mengatakan bahwa Yang Mulia Iblis ditekan di bawah pagoda penjara batas. Tidak akan bangkit lagi untuk selamanya. Bagaimana mereka bisa muncul kembali di dunia sekarang? Senior yang terhormat, saya dengar seseorang bernama Yezuan yang memiliki potensi pedang abadi benar-benar mengaktifkan pagoda penjara batas. Pedang abadi di pagoda penjara batas menyebabkan segalanya mengendur. Iblis Langit Hampa melarikan diri menjerumuskan dunia ke kekacauan. Dia adalah pelakunya. Tian Ye, bagaimana kau tahu tentang masalah ini? Jika memang begitu, maka ini benar. Yezuan untungnya menjadi putra suci Dao Pedan dari Sekte Pedang Sang Mangku. Sebagai murid utama, aku tentu saja harus mengetahui latar belakang orang ini. Aku tanpa sengaja menguping penatua Shanti dan percakapan ketua sekte. Barulah aku menyadari bahwa Yezuan ini benar-benar jahat. Orang ini adalah Yezuan. Demi dendam pribadinya sendiri, dia sendirian mendorong semua makhluk hidup menuju jurang. Bencana Yang Mulia Iblis dimulai karena orang ini. Adegan ini benar-benar terasa familiar. Tian Ye omong kosong apa yang kau ucapkan? Semuanya mohon pertimbangkan. Yang Mulia Iblis ditekan selama puluhan ribu tahun. Namun Dilon Yezuan adalah orang yang membebaskannya. Sampah di alam harmoni ilahi tingkat ke-7. Benar-benar mampu menggunakan pedang abadi. Bukankah ini sangat mencurigakan? Aku juga sangat penasaran. Pedang macam apa yang dipanggil Yezuan tepatnya? Yang bisa terhubung dengan yang legendaris, pagoda penjara batas. Ini adalah yang legendaris, pedang abadi. Bahkan aku pada tahap pertengahan alam suci tingkat ke-11. Setelah melihatnya, merasakan ketakutan di hatiku. The film Yezuan was dia, translated and yang narrated tingkat by kultivasinya M sangat Media. rendah. Bagaimana dia bisa mengendalikan pedang ini? Segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya. Semuanya sudah ditakdirkan. Yezuan ini hanya memanfaatkan harta karun tertinggi yang tidak layak dia gunakan. Itulah sebabnya dia menyebabkan bencana besar seperti itu. Dia adalah musuh bersama alam atas dan alam bawah, dan bahkan alam ilahi yang legendaris. Musuh dari 3 alam. Aku Yezuan menggunakan pedangku untuk meluruskan ketidakadilan dunia. Aku layak di hadapan surga di atas, layak di hadapan bumi di bawah, layak di hadapan dunia, layak di hadapan umat manusia. Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Yang Mulia Iblis membawa bencana ke dunia. Apa hubungannya dengan Yishuan? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Tetua yang terhormat, Yishuan tidak takut pada tirani, dan pedang ini telah mengakuinya sebagai tuannya. Jelas sekali, dialah yang seharusnya membantu semua orang melawan para Yang Mulia Iblis. Baru saja, Sekte Pedang Bintang, Ye Sha yang diutus untuk menyampaikan pesan, adalah tetua agung keluarga Ye. Dia adalah kerabat sedarah terdekat Yezuan. Meminta Yezuan membawa pedang itu, dan menemui Li Xingzu sendirian. Bukankah ini jelas merupakan tindakan membantu musuh? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia belum berkolusi dengan ras iblis? Sekte Pedang Bintang telah melukai kakek Yishuan dan menculik adik Yishuan. Katakan padaku, bagaimana mungkin dia bisa berkolusi dengan mereka? Justru karena hal ini, mereka menggunakan Ye Lin untuk mengancam Yezuan agar menyerahkan pedang itu. Ini hanya menguntungkan Yang Mulia Iblis. Memberi sayap pada harimau. Orang yang tidak bersalah, tidaklah bersalah, tetapi memiliki harta membuatnya bersalah. Yezuan pada dasarnya tidak layak mengendalikan pedang ini, demi melenyapkan Yang Mulia Iblis, dan demi semua makhluk hidup di 3 alam. Kita harus merebut pedang ini dari Yezuan. Yezuan, kamu adalah orang yang bernasib buruk. Aku akan membunuhmu secara pribadi sekarang, sebagai ganti kedamaian sekte. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Perilaku macam apa ini? Awalnya hari ini dimaksudkan agar semua orang bersama-sama membahas bagaimana cara melawan Yang Mulia Iblis. Mengapa perselisihan internal pecah? Ketua Sekte para Tetua, mohon jangan salahkan Yishuan.
Memanggil pedang menyebabkan pagoda penjara batas. Segelnya mengendur, tiba-tiba bangkit dan merebut pedang Yishuan. Pada saat itu Li Xingzu, yang bersikap agresif dan sombong, dan bahkan berniat membantai kerabat Yishuan. Yishuan terdesak, tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memanggil pedang ini untuk mempertahankan rumahnya. Sama seperti yang dikatakan gadis suci, kita pernah bertarung bersama putra suci. Kemunculan yang mulia iblis benar-benar merupakan kesalahan yang tidak disengaja di pihaknya. Kau menyebut ini kesalahan yang tidak disengaja. Sekte Pedang Bintang meninggalkan cahaya dan merangkul kegelapan. Semua karena Ye Zuan ini. Apakah kamu tahu berapa banyak murid di Akademi Bela Diri kami yang dirugikan oleh yang mulia iblis ini? Ye Zuan ini memiliki hubungan yang tidak jelas dengan ras iblis. Sekte Pedang Shangmang milikmu, gadis suci dan tetua, ada di sini membelanya. Apakah kalian berniat berkolusi dengan ras iblis juga? Prioritas saat ini, bukankah seharusnya membahas bersama masalah melenyapkan yang mulia iblis? Mengapa kalian malah melancarkan serangan kelompok terhadapku Ye Zuan? Melenyapkan yang mulia iblis lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kakak senior saya dikepung oleh mantan sekte Pedang Bintang, sekarang sekte iblis Pedang Bintang, oleh orang-orang mereka, dan meninggal tanpa alasan yang jelas. Sekte iblis Pedang Bintang telah menyatakan bahwa siapapun yang berani membantu Ye Zuan adalah musuh bebuyutan mereka, terutama para murid sekte Pedang Xiangman, akan dibunuh tanpa pertanyaan. Saya bahkan tidak bisa meninggalkan sekte untuk berlatih sekarang. Tidak ada yang berani. Bukankah ini semua salah mereka? Hukum berat Ye Zuan. Hukum berat Ye Zuan. Keponakanku tersayang. Kamu bingung. Untuk menangkis ancaman eksternal stabilitas internal, harus diamankan terlebih dahulu. Hanya dengan menghukum Ye Zuan, barulah semua orang dapat bekerja sama dalam persatuan. Hati orang-orang dapat digunakan. Ye Zuan adalah putra suci Dao Pedang yang baru diangkat dari sekte kami. Hanya disayangkan bahwa dia secara tidak sengaja menyebabkan yang mulia iblis turun. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk bencana. Tetapi tingkat kultivasinya tidak cukup untuk menahan bencana. Oleh karena itu, dia hanya bisa menanggung penderitaan itu sendiri. Sebagai imbalan, agar bencana melemah. Ye Zuan, pemilik sebelumnya dari pagoda penjara batas dalam legenda, mencapai keberhasilan dalam pencerahan, tepatnya di Chaos Purgatory. Yang mulia iblis juga lahir dari kekacauan. Itu hanya tergantung apakah kamu bisa menembus penghalang ini. Tidak. Aura alam kekacauan ini dan aura yang mulia iblis, mengapa mereka begitu mirip? Ini buruk. Senior Jianling, junior ini tidak kompeten. Aku telah menyebabkan banyak pedang suci pagoda penjara batas yang digunakan untuk penindasan hilang sepenuhnya. Pedang manusia adalah pedang abadi. Itu diambil oleh orang lain. Apa? Senior, apakah ini masih karena alamku terlalu rendah? Aku ingin menjadi kuat. Bagus, perkembangan ranah seorang kultivator pedang berbeda dari ranah manusia biasa, karena kamu telah mencapai tubuh emas Dao Pedang. Selanjutnya, kamu harus mengolah hati yang tak tergoyahkan. Hati yang tak tergoyahkan. Bagi kami para kultivator pedang, untuk maju tanpa rasa takut, apa yang diinginkan hati, pedang juga bisa mencapainya. Ketika tubuh dan pikiran menyatu, barulah kamu bisa benar-benar menguasai kekuatan warisan dari pagoda penjara batas. Senior. Senior. Hati yang tak tergoyahkan. Alam kehidupan. Alam transenden. Alam suci. Tiga bunga berkumpul di puncak. Aku telah mencapai alam suci tingkat ke-11. Ye Zuan,
tanpa diduga menghancurkan kekacauan, dan mencapai kesucian melalui jalur yang benar. Dia benar-benar Beach House Purgatory. Tinggal hanya selama 5 hari. Dibanding pemilik pagoda penjara batas sebelumnya, memotong waktu tepat menjadi setengahnya. Bagaimana mungkin seseorang menghunus pedang langit itu? Naga giok terbang ke langit. 3 juta. Yishuan, aku tahu kau baik-baik saja. Ye Zuan, kamu benar-benar berani melarikan diri dari penjara. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Senior yang terhormat, yang mulia iblis lahir dari kekacauan. Dia Ye Zuan, mampu melarikan diri dari 3 lidi dalam purgatori kekacauan, dan pasti terlibat dengan yang mulia iblis. Saya minta semua senior mengambil tindakan menekannya. Pemimpin sekte Xiao Yaozi, saya sudah mengatakan sebelumnya, Ye Zuan hanyalah orang yang ditakdirkan untuk malapetaka. Selain itu, terlebih lagi dia sudah menderita kesengsaraan di purgatori kekacauan. Sekarang, kita tidak lagi punya alasan untuk bertindak melawannya. Mengenai klaim Anda bahwa dia dan yang mulia iblis terlibat, itu terlalu dipaksakan. Presiden Wu, Master Pavilion An, pemimpin aliansi Qi, pedang yang ditekan bersama oleh kalian bertiga, dengan mudah dikuasai olehnya Ye Zuan. Bukankah ini aneh? Dia melakukan perjalanan ke purgatori kekacauan, tidak hanya muncul tanpa cedera sama sekali, tetapi tingkat kultivasinya juga melonjak. Bukankah ini aneh? Jelas sekali bahwa Dio Ye Zuan mengolah teknik iblis. Para senior yang terhormat, Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Ye Zuan, kamu melepaskan yang mulia iblis, menyebabkan kebencian dewa dan kemarahan manusia. Sekarang setelah perang besar sudah di ambang pintu, membiarkannya pergi pasti akan menyebabkan moral runtuh. Itu juga sama saja membiarkan harimau kembali ke gunung. Ketika Ye Zuan memasuki api penyucian kekacauan, alamnya rendah, namun kini alamnya justru melonjak ke alam sain. Mungkinkah dia mengolah teknik iblis? Jika kau ingin mengutuk seseorang, kau tidak akan pernah kekurangan alasan. Sekte Pedang Bintang menculik adikku dan bergabung dengan sekte iblis, maka aku pasti akan bermusuhan dengan alam iblis. Ye Zuan, berita tentang kamu di penjara, di api penyucian kekacauan. Aku sudah memberitahu sekte Pedang Bintang, pedang kekacauan. Mereka bahkan tidak boleh bermimpi untuk mendapatkannya. Kakakmu telah kehilangan nilainya. Mungkin dia sudah lama disuling menjadi besi cair oleh mereka. Jadi berhentilah menggunakan kakakmu sebagai alasan untuk melaksanakan skema pelarianmu. Apa yang kau katakan? Kau memfitnahku. Tidak berdasar. Menimpakan kejahatan padaku adalah satu hal, tapi beraninya kau melibatkan adikku. Karena memang begitu. Sebelum aku membunuh yang mulia iblis, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, bajingan. Dia baru saja maju ke alam sain, namun aku tidak bisa menghentikannya. Kakak senior Tian Yi adalah murid terkemuka sekte. Kultivasinya adalah alam sain tingkat ke-11 surga kedua. Kedua setelah para tetua yang terhormat. Namun dia sebenarnya bukan tandingan Ye Zuan. Bagaimana ini mungkin? Ye Zuan, tuduhan berkolusi dengan kultus iblis belum dibersihkan. Beraninya kamu menyerang sesama murid. Ini menambah kejahatan di atas kejahatan. Ye Zuan, kamu menyebabkan bencana yang mulia iblis. Di siang bolong, kamu benar-benar berani menyerang dan melukaiku. Kau tidak menghormati para tetua atau aliansi faksi kebenaran di matamu. Pedangku hanya menuntaskan hutang budi dan permusuhan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kau berhenti di situ, menggunakan prestis orang lain untuk mengintimidasi. Ye Zuan, kamu terjebak di api penyucian kekacauan, namun kamu berhasil menembus ke alam sain. Bakatmu benar-benar mengerikan. Tapi ini bukan alasanmu untuk menyerang dan melukai orang lain. Tian Yi melukai adikku, namun aku tidak bisa membalas dan memberinya pelajaran. Logika macam apa itu? Ye Zuan, tolong, jangan bertindak gegabah. Tian Yi adalah kakak senior tertuamu. Selama kamu membersihkan kecurigaanmu dan menarik garis yang jelas dengan alam iblis, aku akan memohon belas kasihan atas namamu. Itu sama sekali tidak perlu. Mengenai masalah aku melepaskan yang mulia iblis, aku akan menanggung sepenuhnya tanggung jawab itu sendiri. Saya akan membunuh jalan saya menuju sekte Pedang Bintang dan menyelamatkan Ling Er. Kebenaran secara alami akan terungkap. Banyaknya yang mulia iblis, betapa menakutkannya mereka. Bahkan aliansi faksi kebenaran harus merencanakan selama berhari-hari, berunding sebelum bertindak. Kamu seorang kultivator setengah matang belaka yang naik dari alam bawah, berani berbicara tentang melawan yang mulia iblis. Itu hanyalah omong kosong yang delusional. Dengan pedang di tangan, 1000 kesulitan dan 10.000 rintangan. Apa yang perlu ditakutkan? Berhenti berakting, kamu berbicara begitu benar. Tetapi kamu hanya ingin merebut pedang ini untuk dirimu sendiri, dan kemudian melarikan diri jauh. Pedang ini awalnya adalah milikku. Hentikan, kamu melukai sesama murid. Moralmu rusak, kamu tidak layak memiliki pedang ini. Orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta membuatnya bersalah. Ye Zuan, kamu tidak bisa pergi. Kamu melukai kakak seniormu, namun sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Apakah pedang di tanganku tidak cukup tajam? Kamu akan membayar harganya untuk ini.
Ye Zuan, kamu telah melakukan pelanggaran berat. Hari ini, aku akan memberitahumu apa artinya menghadapi jalan buntu. Aku meminta semua rekan Daois untuk bertindak bersama mengeksekusi penjahat ini sebagai peringatan untuk mencegah masalah di masa depan. Pedang melingkari hati mendengarkan angin. Hati menyembunyikan pedang mengguncang gunung Wu. Karena tidak ada dari kalian yang bersedia melepaskanku. Aku hanya bisa membunuh dewa jika mereka menghalangiku. Dan membunuh Buddha jika mereka menghalangiku. Aku tidak pernah menyangka Ye Zuan memiliki kekuatan seperti itu. Satu orang justru hampir menekan seluruh aliansi faksi kebenaran, mencegah mereka mengangkat kepala. Hentikan. Ye Zuan adalah orang yang ditakdirkan untuk bencana ini. Dia adalah penguasa pagoda penjara batas. Tentu saja pedang manusia mengakuinya sebagai tuannya. Tuan Pagoda Penjara Batas. Mustahil. Semua Tuan Pagoda Penjara Batas sebelumnya adalah ahli tak tertandingi yang menyapu seluruh dunia. Bagaimana Ye Zuan layak? Bagaimana dia layak menjadi Tuan Pagoda Penjara Batas? Ini tidak mungkin benar. Yishuan dianugerahi potensi Dewa Pedang, tetapi dia juga penguasa Pagoda Penjara Batas, anomali langit dan bumi. Mungkinkah Pagoda Penjara Batas berada di arah itu? Nona muda, hati-hati. Aku akan membantumu. Komen penguasa pagoda penjara batas sebelumnya mencapai pencerahan di Chaos Purgatory. Saya melihat bahwa tingkat kultivasi Ye Zuan tidak memadai. Jadi saya sengaja mempersulitnya. Untungnya kemalangannya berubah menjadi berkah. Dan dia langsung maju ke alam suci tingkat ke-11. Memperoleh kemampuan untuk bertarung di atas levelnya dan kualifikasi untuk melawan iblis langit kekosongan. The film was translated and narrated by M Media. Ye Zuan, ini adalah zirah tempur pandangan mendalam, ditempa menggunakan milik Sekte Pedang Sangman, sumber daya 10.000 tahun. Saya memberikannya kepadamu untuk membantumu. Sebelumnya keputusan saya untuk memenjarakanmu di Chaos Purgatory benar-benar tidak terhindarkan. Itu semua demi kebaikanmu sendiri. Saya harap kamu bisa mengerti. Tidak apa-apa, mata pedang yang tajam berasal dari pengasahan. Ketua Sekte Xiao Yao, usaha keras Anda memang telah membantu kultivasi saya tumbuh secara signifikan. Kami bersedia bertarung bersama Putra Suci Ye Zuan. Kami bersedia bertarung bersama Putra Sen Yishuan, Kami bersedia bertarung bersama Putra Suci Ye Zuan. dan bersama-sama menyerang inti sekte iblis. Dan bersama-sama menyerang inti kultus iblis. Menekan Demon Venerable dan menyelamatkan Ling Er. Aku sendiri sudah cukup. Saya meminta semua senior untuk tetap di sini dan menjaga bintang agar musuh tidak mengambil kesempatan. Yishuan, aku baru-baru ini berkultivasi dalam pengasingan dan telah mencapai alam suci tingkat ke-11. Mengenai masalah ini, aku sama sekali tidak bisa berpangku tangan. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi bersama kalian semua. Sekte Pedang Bintang. Selamat leluhur tua atas terobosan Anda ke alam penciptaan tingkat ke-12. Mengolah seni iblis benar-benar memberikan manfaat besar. Xiao Yaozi dari Sekte Pedang Xiangman hanya berada di tingkat ke-11. Kesempurnaan agung alam suci. Saya sekarang benar-benar tak tertandingi di alam atas. Selamat leluhur tua atas keberhasilan penyelesaian teknik ilahi Anda. Kami merayakan leluhur tua. Kami merayakan leluhur tua. Xingsu tua keluar sekarang.
Ye Zuan, kalian bertiga benar-benar berani datang. Dan kalian berani berbicara tidak sopan kepada leluhur tua kami. Kalian benar-benar mencari mati. Tapi kalau dipikir-pikir, para kultivator dari berbagai sekte di alam atas, aliansi faksi kebenaran macam apa yang mereka bentuk untuk menentang sekte pedang bintang kami? Mengapa hanya kalian bertiga? Di mana yang lainnya? Apakah mereka berubah menjadi kura-kura penakut? Untuk mengeksekusi Demon Venerable dan sisa-sisa pengikutmu, kami bertiga. Sudah cukup. Cukup omong kosong. Di mana Ling Er? Serahkan dia. Ye Zuan, kau benar-benar sombong. Kau ingin menyelamatkan adikmu. Itu tergantung apakah kau memiliki kekuatan. Ling Er. Ye Zuan, kau bisa berlutut sekarang. Dan memohon belas kasihan pada tuan muda ini. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melemparkanmu ke dalam tungku bersama adikmu untuk dimurnikan menjadi senjata. Dengan cara ini, kalian berdua bisa bersama. Kalian sekelompok penjahat. Beraninya kalian memperlakukan Ling Er seperti ini. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, aku akan membuat kalian berharap mati. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tuan muda ini secara pribadi tercerahkan oleh Yang Mulia Iblis dan mendapatkan senjata iblis Yang Liu. Membunuhmu semudah membalikan telapak tanganku. An Lanxiu ternyata berada di alam suci tingkat ke-11. Aku bukan tandingannya. Leluhur tua, selamatkan aku. Li Xingsu. Kau akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu. Leluhur tua Xingzhou, bagaimanapun juga Anda adalah seseorang yang menguasai suatu wilayah. Seorang senior dalam Dao Pedang. Bagaimana Anda bisa melayani Yang Mulia Iblis dengan sukarela? Cepat lepaskan santas sekte kami. Lautan penderitaan tak terbatas. Berbalik off dan pantai ada di sana. Berisik, apakah kalian semua tahu bahwa orang tua ini sudah berada di tingkat ke-12, alam penciptaan? Cukup untuk meremehkan alam atas dan bawah. Sekte pedang bintang saya juga akan melesat lurus ke atas. Menjadi sekte pedang yang terdepan. Sudahkah kau melihatnya? Selama leluhur tua saya bergerak santai, kalian tidak lebih dari sekelompok orang lemah. Ye Xuan, adikmu, dan An Lanxiu, keduanya ada di tangan kami. Berlutut dan mengaku dosamu kepada tuan muda ini. Li Xingsu. Kau telah membelot keras iblis, membawa bencana ke dunia. Semua orang harus bangkit dan mengeksekusimu. Jika kau tidak segera melepaskan An Lanxiu dan Ling Er, hari ini aku pasti akan membantai dan memusnahkan kalian semua. Ye Xuan, kamu benar-benar menembus ke alam suci tingkat ke-11. Benar-benar berbakat. Apa hanya dalam beberapa hari? Ye Xuan benar-benar mendapatkan begitu banyak kultivasi. Mungkinkah dia juga mengolah teknik iblis? Ye Xuan, saya sudah mengubah sungai bintang Dao Pedang menjadi air terjun 1000 depa. Jika kamu masih bisa mengalahkan saya hari ini, saya akan mengizinkanmu membawa An Lanxiu dan Ye Ling pergi. Jika kamu kalah, saya akan menghapus rasa malu saya sebelumnya. Kamu harus menyerahkan Li Changlong, dan kamu serta pedangmu harus tunduk dan menjadi murid saya untuk membuktikan aku dewa pedang tak tertandingi. Li Xingsu, kau rela bertindak sebagai bawahan Demon Venerable. Benar-benar tidak tahu malu. Seperti anjing dengan tulang punggung yang patah. Kau berani berbicara tentang kultivasi. Apalagi menjadi kultivator pedang. Kau pada dasarnya tidak layak bagiku untuk menghunus pedangku melawanmu. Ye Xuan, orang tua ini akan membuatmu membayar harga untuk The film was kesombonganmu. translated and narrated by M Media.
Bunga menyambut leontin pedang saat bintang pertama jatuh. Pohon willow menyentuh panji-panji embun belum mengering. Dikalahkan oleh satu cabang willow. Bagaimana ini mungkin? Leluhur tua saya telah menjadi dewa. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Ye Xuan menggunakan ranah suci tingkat ke-11, mengalahkan ranah penciptaan tingkat ke-12. Ini adalah prestasi membunuh dewa. Sungguh layak menjadi penguasa pagoda penjara batas. Mengalahkan lawan lebih tinggi darinya mudah baginya. Aku percaya pada Yishuan. Dia pasti bisa mengalahkan yang mulia iblis langit hampa. Sungai bintang Dao pedang dihancurkan 2 kali. 8 aliran air terjun pedang ki iblis. Masih tidak bisa menahan satu ikat cabang willow. Takdir tidak berpihak padaku. Aku si fanatik pedang. Menolak untuk menerima ini. Menolak untuk menerima Li Xingsu. Kau menaruh harapanmu pada Demon Venerable untuk memperkuat dirimu. Tetapi pada akhirnya itu hanyalah bunga di cermin dan bulan di air. Ilusi dan mimpi berubah menjadi kehampaan. Namun kau berani menyebut dirimu dewa pedang. Apakah kau hanya seorang fanatik pedang belaka? Li Changlong, kau telah berulang kali melakukan perbuatan jahat dan menyinggung kakakku. Hari ini aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Ye Xuan, kamu ternyata adalah penguasa pagoda penjara batas. Yang mulia iblis pasti akan segera melenyapkanmu. Hari pembalasanmu telah tiba. Aku mencarimu kemana-mana. Karena kalian semua telah datang mengetuk pintuku. Maka kalian semua akan binasa. Yishuan, hati-hati. Li Changlong sudah menyerah pada penyimpangan kultivasi. Yang mulia iblis langit hampa akan segera turun. Kalau begitu itu sempurna. Hari ini bersama Demon Venerable dan pengikutnya, aku akan menangkap mereka semua dalam satu sapuan. Ye Xuan binasa. Yishuan, Tuan yang mulia iblis, merebut senjata tajam dengan tangan kosong. Ye Xuan, pada dasarnya kamu bukan tandinganku. Kamu terkena serangan telapak tangan dari masing-masing kami. Dan sekarang Ki Iblis merajalela di dalam tubuhmu. Tidak akan lama lagi sebelum itu merusak organ internalmu. Kamu harus menyerah dengan cepat. Ye Xuan, kukira kau adalah dewa pedang tiada tara. Penguasa pagoda penjara batas. Betapa sombongnya dirimu. Namun, bukankah kau dipukul dan dipaksa memuntahkan darah? Apa gunanya jika satu cabang willow mengalahkanku? Kau jelas bukan tandingan yang mulia iblis. Aku yang mulia iblis langit hampa ditekan selama 10 milenium. Aku tidak pernah berhenti memikirkan balas dendam. Tahun-tahun yang panjang. Tidak menekan keinginanku. Sebaliknya mereka memungkinkan kekuatanku tumbuh lebih besar lagi. Ye Xuan, aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak berguna. Bahkan jika kamu mencapai ranah suci, kamu tetap tidak bisa melepaskan kekuatan pedang manusia. Aku menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan posisi penguasa pagoda penjara batas. Ki Iblis belaka tidak dapat melukaiku. Kau pikir dengan bersatu, kau bisa bertindak sembrono dan menentang semua hukum. Tetapi sedikit yang kau tahu. Semakin tinggi iblisnya, semakin mulia jalannya, yang disebut karakter manusia. Goresan ringan melambangkan Qian. Goresan kebawaan yang berat sangat dalam seperti esensi Yan, Yin dan yang selaras. Menciptakan tekad baja. Aku memegang pedang manusia. Apa yang perlu ditakutkan? Ki pedang yang sangat kuat. Ranah ilahi tingkat ke-7 ternyata tidak bisa menahannya. Pagoda penjara batas. Pedang penekan iblis. Memang menakutkan. Kalian berdua sampah. Perpaduan antara ilusi dan nyata. Yen dan yang saling menghasilkan. Aku benar-benar meremehkanmu.
Salam Yang Mulia Iblis. Yang Mulia Iblis Langit Kekosongan. Transformasi Agung Iblis Langit. Yang Mulia ini berada di ranah penciptaan tingkat ke-12. Perbedaan antara kamu dan aku sangat besar sepertejuran. Mengapa berjuang begitu keras? Yezuan, biarkan Yang Mulia ini memberimu akhir yang cepat. Bukankah itu lebih baik? Yishuan, bertahanlah. Aku akan membantumu. Semut ranah suci tingkat ke-11 lainnya. Untuk benar-benar bisa menampilkan bunga teratai tarian pedang, menahan energi iblis yang mulia ini. Namun kalian semua harus mati. Tuan Yang Mulia Iblis, metode yang sungguh terampil. Orang-orang ini kini telah menjadi The film kura-kura was dalam kucing. translated and narrated by M Media. Tampaknya hanya mengandalkan pedang manusia. Masih belum cukup untuk menebas Demon Venerable. Karena itu masalahnya. Aku hanya bisa memanggil pagoda penjara batas, pedang kedua. Menurut legenda, hanya mereka yang berada di ranah penciptaan tingkat ke-12 yang mampu menggunakan pedang bumi. Yezuan, kamu jelas hanya berada di ranah suci tingkat ke-11 untuk menggunakan pedang ini. Bagaimana kamu berhasil melakukannya? Jangan pernah berpikir untuk menggunakan Yiling untuk mengendalikan Yishuan. Yiling ini, jiwa salju langit khas, dan dapat berfungsi sebagai tonir yang hebat bagi Yang Mulia ini. Kalau begitu, Yang Mulia ini akan menelan kalian semua bersama-sama. Fusi pedang ganda. Menghancurkan tubuh Dharma Yang Mulia ini itu mudah. Menghancurkan iblis batin dari semua makhluk hidup itu sulit. Yang Mulia ini akan kembali cepat atau lambat. Yang Mulia Iblis Langit hampa benar-benar mati. Keadaan telah berbalik. Yang Mulia Iblis, jadi begitulah. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Putra Suci Yezuan. Aku bertindak atas instruksi Patriark Penguasa Bintang. Dia menyarankan memakai adikmu untuk menempa embrio pedang. Itu semua idenya. Aku sungguh tidak bermaksud menjadi musuhmu. Aku bilang pedang menyelesaikan keluhan. Baik dan jahat pada akhirnya akan menerima pembalasan. Li Xingsu. Kau membawa bencana pada rakyat jelata di alam bawah dan membantu tirani. Hari ini aku akan menghapus semua kultivasimu dan melemparkanmu ke alam bawah. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa memegang pedang lagi. Yezuan, selamat untuk kalian semua. Kalian menundukkan Yang Mulia Iblis dan menang. Demon Venerable muncul karena aku. Kali ini, Yezuan hanya mengerahkan upaya yang seharusnya. Yezuan, kami menilai motif seorang pria terhormat dengan hati orang picik. Ini adalah tanda kecil penghargaan kami.
Ini adalah sesuatu yang kami cari secara khusus. Obat spiritual atribut api. Untuk kondisi adikmu. Ini sangat membantu untuk stabilisasi. Ye Xuan berterima kasih kepada semua senior atas nama Ling Er. Yezwan. Cincin di tanganmu. Mungkinkah itu adalah benda dari alam dewa? Alam dewa. Tempat macam apa itu? Alam ketiga yang legendaris. Hanya mereka yang memiliki jasa tak terbatas. Atau mereka yang tak tertandingi di dunia. Yang memenuhi syarat untuk masuk. Jiwa salju langit es di tubuh adikmu. Terlalu tidak biasa. Aku sarankan. Agar dia memasuki alam ilahi untuk perawatan. Mungkinkah ibuku juga ada di sana? Yezwan sebagai penguasa pagoda penjara batas. Dan setelah menekan yang mulia iblis. Kau telah memberikan manfaat bagi 3 alam. Anda tentu memenuhi persyaratan untuk memasuki alam dewa. Senior yang terhormat. Mohon informasikan kepada Ye Xuan. Di mana letak alam dewa? Berbagai sekte di alam atas kita, dengan semua artefak magi sekte mereka dikumpulkan dan dikatalisasi, mungkin bisa membuka jalan menuju alam dewa. Namun sangat disayangkan bahwa arus gelap kehampaan meresapinya. Jika Anda membawa adik Anda Yilin serta, saya khawatir hasilnya akan mengerikan. Apakah Anda bersedia mengambil risiko ini? Sudah lama sejak orang-orang dari alam atas dan bawah memasuki alam dewa. Kedua orang ini pasti memiliki banyak harta. Tidak peduli seberapa banyak harta yang ada. Tidak ada satupun yang untuk kita. Cepat kirim mereka ke putra dewa situ. Baru-baru ini, arena duel manusia membutuhkan orang. Di mana aku? Dan cincin, serta pedang kembarku. Kemana perginya? Dugu Xuan adik perempuan Dugu Jala. Ling Er. Linger. Di mana lagi kau bisa berada? Tepat di sini. Arena duel manusia di alam dewa. Mereka yang datang ke alam dewa. Manusia dari alam atas dan bawah hanya punya 2 jalan. Entah menjadi anjing dan melayani sebagai budak dewa. Atau berada di sini. Dikurung di dalam arena duel manusia. Untuk ditonton, dipertarungkan, dan dihibur oleh ras dewa. Aku sudah dikurung di sini selama 15 tahun. Satu lagi yang menerobos masuk ke alam dewa. Seekor cacing yang menyedihkan. Aku bilang kau anak muda cukup muda. Kau pasti seorang bakat surgawi dari alam atas kan? Sayangnya di sini di alam dewa. Hidup dan matimu dikendalikan oleh putra dewa situ. Putra dewa situ. Dia ada di sana. Hari ini aku telah mendapatkan 2 harta. Untuk dijadikan hadiah bagi duel. Yang pertama adalah Putra dewa situ. armor pertempuran emas ini. Dan yang kedua, bahkan lebih langka. Kalian semua lihatlah. Ling Er. Bukankah ini hanya orang yang hidup? Sangguan Shenzi. Ya, Dugu Taisu. hanya seekor semut manusia yang tidak penting. Apa yang aneh tentang itu? Gunakan lampu dewa pencabut jiwa untuk menyinarinya. Sinarilah jiwa dewanya. Itu dapat menampilkan karakteristik es dan api. Tubuhnya menyimpan kekuatan spiritual atribut api. Dan jiwa dewanya bahkan lebih merupakan jiwa salju langit es. Semut manusia yang kurang ajar. Apakah kau mencoba melarikan diri dari penjara? Hal yang sama. Hukuman ringan akan membuatnya patuh. Biarkan aku keluar. Kuncinya ada di sini padaku. Apakah kau berani mengambilnya? Bukankah aku orang tuamu ini sebelumnya? Kekuatan besar alam sains tingkat ke-11. Dan aku masih begitu sekarang. Dengan patuh melayani di sini sebagai budak dan pelayan. Aku sarankan kau melepaskannya dengan patuh. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kau benar-benar berani menyentuh budak dewa. Bahkan berkelahi pun harus mempertimbangkan tuannya. Jika kau membuat putra dewa marah, kita semua akan menderita kemalangan.
Upayamu untuk melarikan diri sia-sia. Arena duel manusia. Para penjaga yang bertanggung jawab atas sekitar sini. Semuanya adalah pelayan dari ras dewa. Mereka semua setidaknya tingkat transan dan tingkat ke-10. Bahkan jika kau berhasil melarikan diri dari sangkar ini, itu tidak akan membantu. Lupakan saja, hentikan sekarang. Langit cukup tinggi bagi burung untuk terbang bebas. Laut cukup luas bagi ikan untuk melompat bebas. Sangkar telah terbuka. Untuk pergi atau tetap tinggal, itu terserah kalian semua. Kau membiarkan kami semua pergi begitu saja. Siapa namamu? Ye Zuan. Beraninya kau melukai budak dewaku dan secara pribadi membuka sangkar. Aku akan lihat siapa di antara kalian yang berani pergi. Putra Dewa Situ. Kau benar-benar berani mendambakan dan merebut jiwa spiritual adikku. Aku baru saja mencarimu. Aku tidak salah dengarkan. Kau hanya sampah manusia. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak dewaku. Namun kau menyombongkan diri ingin membunuhku. Itu benar-benar menarik. Mainan dari ring pertarungan manusia ini benar-benar ingin menentang tatanan alam. Mencoba membunuh tuannya. Jiwa salju langit es adalah saudara perempuan orang ini. Kuharap dia bisa menimbulkan sedikit kegaduhan. Jangan sampai putra dewa situ bergerak dan langsung menghancurkannya. Meninggalkan tontonan yang tidak menarik. Aku Ye Zuan di seluruh alam atas dan bawah. Telah melihat kotoran yang tercela dan licik. Telah melihat individu yang sombong dan berdarah dingin. Aku tak menyangka setelah mencapai alam dewa aku akan menemukan bahwa kalian yang disebut anggota ras dewa benar-benar memperlakukan manusia sebagai pelayan, sebagai budak, sewenang-wenang menginjak-injak kebebasan orang lain, dan bahkan merenggut nyawa mereka. Ini benar-benar keterlaluan, lebih buruk daripada binatang. Kurang ajar. Kau berani mengkritik ras dewa dan mengotori telinga putra dewa ini. Hanya anjing gila yang menggonggong pada matahari. Prinsip bahwa yang kuat dihormati, tetap berlaku kemanapun kau pergi. Sebuah kebenaran yang abadi dan tak berubah. Hama manusia, ditakdirkan untuk menerima nasib perbudakan. Sayang sekali bagi semangat bangga orang ini. Namun terlahir di ras manusia biasa. Dia hanya bisa diincar oleh kita dan dipermainkan sesuka hati. Ye Zuan, jika kau sekarang memotong kakimu dan meminta maaf kepada budak dewaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Membiarkanmu secara pribadi melihat adikmu dijadikan hadiah dalam kompetisi. Untuk melihat siapa yang memenangkannya. Siapa yang berani menyentuh adikku hari ini? Aku di sini. Dan aku pasti akan mengukir jalan berdarah. Aku lihat kau mencari mati. Aku adalah alam penciptaan tingkat ke-12 surga kedua. Di mataku, kau hanyalah sampah tak berharga. Menghancurkanmu dengan satu jari akan menurunkan statusku. Bukankah kau ingin pergi bersama mereka? Benar. Kau bisa melangkah ke sana. Selama salah satu dari kalian membunuhnya, aku akan melepaskan kalian semua. Yishuan dengan baik hati melepaskanmu, membantumu, membuka belenggumu. Bisakah kau tega bersekongkol dan membalas kebaikan dengan permusuhan? 3 rekan Daois malang ini tidak mampu untuk mati. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Ye Zuan jelas mencari mati. Apakah kita harus mengikutinya dan menentang Yang Maha Kuasa? Putra Dewa Situ, tepat sekali. Ras manusia telah bertahan sampai sekarang, bukan dengan mengandalkan, memamerkan keberanian yang sembrono, tetapi dengan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan melindungi diri kita dengan bijak. Apakah kau lihat? Ras manusia hanyalah tumpukan pasir lepas. Bukankah kau ingin memberi mereka kebebasan? Jika kau punya nyali maka jangan melawan sama sekali. Mati sebagai martir. Setelah pelaku utama disingkirkan, kejahatan yang tersisa bisa dimaafkan. Tetapi kau menghasut orang lain untuk saling membunuh. Kalian semua adalah pelaku utama. Kata yang bagus. Yishuan tangkap pedangnya. Siapa kau?
Bagaimana pedangku ada di tanganmu? Yishuan kerja bagus. Yishuan dan para tahanan ini semuanya berada di alam suci. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu luar biasa? Hanya seorang kultivator alam suci tingkat ke-11. Bahkan jika dia bisa bertarung melintasi alam, di tangan kami, dia hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Aku tidak menyangka ini. Satu serangan pedang mengguncang mundur begitu banyak rekan. Aku benar-benar meremehkanmu. Bagimu untuk membuat putra dewa ini secara pribadi mengambil tindakan untuk menghancurkanmu sampai mati, dapat dianggap sebagai kehormatan terbesarmu. Kau tidak seharusnya begitu sombong. Hari ini, siapa yang akan menjadi pemenang? Masih belum pasti. Manusia adalah persimpangan yin dan yang. Baguamu. Agak menarik, tapi itu masih memamerkan sedikit keterampilan di hadapan seorang ahli. Ada alam yang memisahkan kau dan aku. Setitik debu kecil mencoba bersaing dengan gunung tinggi sepertiku. Melebih-lebihkan diri sendiri yang konyol. Kau adalah alam penciptaan tingkat ke-12. Jadi kenapa? Hari ini aku akan menggunakan pedang manusia untuk menaklukkan surga. Jejak kebenaran yang luas. 1000 mil angin sukacita. Yishuan hati-hati. Ki pedangmu, mengapa itu terus-menerus dan tak ada habisnya? Hari ini aku akan memberitahumu. Apa yang disebut ras manusia? Peningkatan diri yang tak kenal lelah. Bagaimana itu mungkin? Putra dewa situ ini, meskipun relatif lebih lemah di antara para putra dewa, dibandingkan dengan orang ini, masih satu alam utama penuh lebih tinggi. Namun dia terluka dan dikalahkan. Situ mungkin meremehkan musuh. Pedang di tangan Yezuan. Jelas tidak biasa. Lepaskan Ling Er. Biarkan kami pergi. Mengancamku. The film was Aku sama sekali translated tidak and akan berkompromi narrated by menjadi M. sanderamu. Cepat lepaskan tahanan kurang ajar. Ras dewa situ adalah salah satu dari 3 ras dewa besar di alam dewa. Jika kau berani melukai putra dewa mereka sedikit pun, aku jamin bahwa kau dan adikmu pasti akan binasa. Putra dewa situ menderita kerugian dan terluka parah. Tapi awalnya aku tidak berniat membunuhnya. Jika kau melepaskanku sekarang, dan Ling Er, termasuk nona muda ini, aku akan melepaskannya. Aku tidak setuju. Bagaimana mungkin seorang dewa langit yang tinggi dan perkasa tunduk pada manusia rendahan? Jika kau punya nyali, bunuh saja aku. Aku ragu kau akan berani melakukan apapun padaku. Situ berhenti bicara. Yishuan, masalah ini bisa didiskusikan. Lepaskan putra dewa situ terlebih dahulu. Orang ini tampaknya telah menyembunyikan kekuatannya. Dia memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Dan anehnya terasa akrab. Dia hanyalah seorang tahanan. Apakah ini hanya imajinasiku? Pamanku Situ Wanglan adalah alam penciptaan tingkat ke-12 surga ke-8. Kepala instruktur dari 800.000 prajurit dewa, memelihara seluruh alam dewa. Dewa legendaris dari arena duel ras manusia. Dia telah merasakan gangguan di sini, dan akan tiba dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Masalah ini benar-benar mengkhawatirkan Wanglan. Dulu di arena duel ras manusia, pelarian tahanan, dia secara pribadi membantai 300 anggota ras manusia. Pemandangan itu sungguh terlalu mengerikan untuk dilihat. Jika dia marah dan mengamuk membunuh, kita semua akan tamat. Yezuan, aku menasihatimu untuk melepaskanku dengan patuh. Dan kemudian bersujud beberapa kali untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan memberimu kesempatan. Lalu serahkan pedang ini. Kau bisa melayani keluarga situ tanpa harus menjadi budak dewa. Jadilah tungganganku. Diam. Kau mencari masalah. Saudara-saudara, bantu aku mengaktifkan lampu Dewa Gulchar ketika Yezuan melepaskanku. Saat itulah kau melepaskan adiknya. Inilah konsekuensi melawan seluruh ras dewa. Sial, Ling Er menderita. Tapi sekarang bukan waktu bagiku untuk bertindak. Waktu terbaik untuk mengungkapkan identitasku. Aku bahkan mungkin menyeret Xuan Er dan Ling Er ke bawah. Orang jahat. Jika kau berani menyakiti adikku lagi,
Yang akan dia patahkan bukan lagi hanya lengan. Lenganku. Kau berani memotong lenganku. Yishuan, Tuan Situanglang akan segera tiba. Bencana sudah dekat namun kau tetap tidak menyadarinya. Putra dewa situ, beraninya kau mempermalukannya di depan umum dengan menghancurkan ras dewa. Kau maupun adikmu tidak akan hidup tenang. Pertama lepaskan lingkar untukku. Pedang ini aneh. Lenganku tidak bisa tumbuh kembali. Saudara-saudara, selamatkan aku. Yesuan, kami bersedia melepaskan adikmu lebih dulu jika kau mengembalikan putra dewa Site kepada kami. Sekaranglah saatnya. Bunuh penjahat ini. Naga azur menyajikan buah. Naga kuning menunjuk tongkat. Naga hitam mengayunkan ekornya. Seekor gagak emas naik ke jalan surgawi, menyapu awan sendirian dan bulan yang memudar. Keturunan Dewa Shangguan berada di alam penciptaan tingkat ke-12 langit ketiga, dan Dugu Taisu bahkan berada di langit ke-8. Mereka pasti akan membuat Yezuan ini mati tanpa tempat pemakaman. Bahkan jika kalian bertiga menyerang bersama, apa yang perlu ditakutkan? Tubuhku telah bertarung melintasi 3 alam. Satu serangan pedang pernah menyebabkan dewa dan iblis binasa. Satu melawan 2. Bagaimana kau memiliki kekuatan tempur lintas alam yang begitu menakutkan? Penjahat kurang ajar. Kau adalah Situanglang. Penjahat kurang ajar. Situanglang. Beraninya kau secara terbuka menyerang putra dewa. Yezuan, bahkan jika kau dan kami bertarung sampai kedua belah pihak terluka parah, lalu kenapa? Dewa tinggi situ telah tiba, kehancuranmu telah tiba. Aku adalah tingkat ke-13. Alam Dao Surgawi Dewa Surgawi siklus pertama. Setiap gerakan biasa yang kubuat adalah teknik Dewa Dao Surgawi. Berurusan dengan jenis yang naik ini. Sampah ras manusia. Bukankah itu seperti membuang mutiara di depan burung pipit, menggunakan pisau pemotong sapi untuk membunuh ayam? Paman tetua, orang bernama Yezuan ini. Dia benar-benar gila. Dia memotong lenganku. Bodoh. Kau bisa meregenerasinya hanya dengan menggunakan kekuatan dewa. Ini benar-benar mempermalukan ras dewa kita. Paman tetua, pedang yang dia gunakan sangat langka di dunia. Pedang itu mampu memotong lengan diriku anggota ras dewa. Bagaimana ini mungkin terjadi? Senjata dewa seperti itu. Bagaimana ras manusia layak memilikinya? Orang ini pasti mencurinya dari wilayah rahasia alam dewa. The film was translated Ini adalah and pelanggaran yang tak narrated by termaafkan M. dan Media. pantas menerima hukuman surgawi. Yezuan, hari ini kau tidak punya cara untuk melarikan diri. Tunggu saja untuk dipenuhi luka dan mati dalam penghinaan. Orang tua ini sekarang akan meledakkanmu berkeping-keping dan mengambil kembali kedua pedang dewa ini. Berbicara dengan martabat yang terdengar tinggi, sambil melakukan perbuatan seorang penjahat, Yishuan, aku telah memutuskan untuk melindunginya. Siapa kau? Untuk memecahkan jaring langit bumi dengan satu tebasan. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Seseorang yang mampu memecahkan jaring langit bumi, pastilah seorang ahli yang kuat. Orang seperti itu berbaur di antara para tahanan. Ketiga orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Paman tetua, kau sama sekali tidak boleh membiarkan wanita ini mengambil pedang Yezuan
Mereka secara terbuka menentang ras dewa. Mereka harus dikendalikan bersama. Membunuh angsa yang bertelur emas. Orang tua ini akan membuat mereka membayar harga atas kesombongan mereka. Penyegelan iblis kuno dewa. 2 lengan angin murni. Tebasan. Tebasan penyegelan iblis kuno dewa adalah metode ras dewa untuk menaikkan segala sesuatu. Pembunuh terkuat. 2 energi pedangmu yang ditarik ringan. Berpikir mereka bisa memecahkan formasi ini. Hanya hal sepele. Angin berasal dari Ki. Garis keturunan ketiadaan. Ketersembunyiannya yang halus diamati dan cahaya besar bersinar. Tak berbentuk dan kacau. Sunyi dan sepi. Terus-menerus menghasilkan dan membentuk. Tak berubah sepanjang masa. Asal mula Ki Agung. Bersemayam di dalam hati pikiran. Kepala instruktur situ adalah ahli hebat ras dewa di alam Dao Surgawi. Namun dia ternyata bukan tandingan wanita ini. Bagaimana ini mungkin? Seni pengendalian Ki. Ini adalah 9 pedang dugu dari ras dewa dugu. Teknik rahasia ras dewa dugu yang tidak pernah diturunkan. Siapa sebenarnya kau? Mungkinkah kau adalah? Mungkinkah kalian semua menghancurkan arena duel manusia? Melakukan kejahatan keji. Orang tua ini pasti akan melaporkan hal ini kepada Istana Dewa. Kalian semua tunggu saja untuk ditindas secara paksa. Pengadilan dewa pasti akan menyelidiki masalah ini. Yishuan, aku akan memberitahumu tentang latar belakangmu. Jalan di depan. Harus kau tempuh sendiri. Kau mengenaliku. Ini adalah cincin ibumu. Cincin ini memiliki tanda unik dari ras Dewa Dugu. Aku adalah bibi keduamu Dugu Xuan. Aku curiga ibumu dipenjara oleh pengadilan dewa. Pengadilan dewa. Kenapa? Pengadilan Dewa Kaisar Dewa adalah saingan romantis ayahmu. Ayahmu tiba-tiba menghilang. Ibumu melahirkanmu di alam dewa. Itu untuk melindungimu. Aku selalu ingin menemukan keberadaanmu. Tapi aku diikuti oleh antek-antek Kaisar Dewa. Jadi aku berhasil melepaskan diri dari mereka. Bersembunyi di balik bayangan. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku tahu. Tidak ada yang mau menentang pengadilan dewa. Terima kasih banyak. Bibi kedua. Xuan Er, kau bawa Ling Er dan pergilah. Aku akan tinggal di belakang untuk memancing penjaga ras dewa. Ras Dewa Dugu. Apakah akan ada petunjuk tentang ibuku? Translated and Penjara narrated ilahi by neraka. M Media. Keberadaan Ye Zuan dan Ye Lin sudah aku pastikan. Apakah kau masih tidak mau berubah pikiran? Jika kau berani menyakiti mereka, aku akan membuatmu melihat. Apakah seorang kaisar dewa yang bermartabat sepertiku di hatimu hanya bernilai sekecil itu? Ya. Suamiku mengajarkanmu teknik pedang tiada tara saat itu, dan membantumu naik ke posisi Kaisar Dewa. Bagaimana kau memperlakukannya? Bagus. Karena kau tahu segalanya, maka aku akan memberitahumu kebenarannya. Dugu Zuan satu-satunya yang mencari keberadaanmu sudah ditangkap olehku. Ketika anak-anakmu datang mencarimu, aku akan memberitahu mereka bahwa kau sudah mati, dan aku akan menjadi ayah kandung mereka. Kau, Jika Ye yang datang mencari di masa depan, aku akan memerintahkan Ye Zua untuk membunuhnya secara pribadi. Aku akan membuat ayang dan anak itu bertaruh dan saling menghancurkan. Kecuali kau memohon padaku. kau benar-benar tercela. Aku akan mengizinkan adikmu untuk masuk dan menemanimu. Kau harus tetap hidup untukku. Kalau tidak, kedua anakmu tidak akan punya alasan untuk ade. Ye Zuang dan Ye Lin. Sepertinya ini adalah kedua orang itu. Mereka benar-benar datang mencari kita sendiri. Yes, Wan Yiling. Ikuti aku keluar untuk melihat.
Aku adalah Ye Zuan. Aku secara khusus datang ke alam dewa untuk mencari kerabat. Aku ingin menanyakan keberadaan ibuku. Ye Zuan, apakah kau masih mengingatku? Kau menyerang ras dewa situ. Kau melakukan pantangan besar ras dewa. Kau mengaku mencari kerabat. Tetapi pada kenyataannya bukankah kau hanya tak tahu malu, datang ke sini untuk mencari perlindungan? Mencari kerabat. Ibumu dulu jalan. Melanggar aturan dewa. Dengan menikahi seorang fana. Dan diam-diam mengandung seorang anak. Dosa-dosanya sangat besar. Dia sudah diusir dari ras dewa dukuku. Aku akan menekan dan membunuhmu di sini sekarang juga. Selalu seperti ini. Menghadapi ikatan darah dan kekerabatan, kau benar-benar begitu dingin dan tak berperasaan. Karena itu masalahnya mengapa Ye Zuan harus takut bertarung. Leluhur, tunggu sebentar. Anda berada di puncak alam Dao Surgawi tingkat ke-13. Tetapi bibi kedua 10 tahun yang lalu sudah berada di alam kaisar tingkat ke-14. Jika Anda membunuh kedua orang ini di istana, mungkin akan sulit dijelaskan kepada bibi kedua. Kemudian aku akan mengambil tulang dan darahnya. Dan sepenuhnya memutuskan ikatan dengan ras dewa dugu kita. Tidak akan pernah menginjakkan kakek di alam dewa selamanya. Keluar. Ye Zuan, benar-benar kau. Bukankah kau sangat mengesankan di alam atas? Bagaimana kau bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Kau juga mengalami hari seperti ini. Aku membenci kau, pengemis. Tidak. Kau lebih buruk daripada pengemis. Benar-benar Ye Zuan. Aku sudah tahu, keluarga Ye dihancurkan olehnya. Dan karena itu aku menjadi tikus jalanan. Kehilangan semua kultivasiku. Aku bahkan tidak bisa kembali ke Qingqiang. Sungguh kejahatan menerima balasan kejahatan. Aku membenci Ye Zuan. Kau melumpuhkan orang tua ini dan melemparku ke alam bawah. Sekarang, aku yakin kau tidak pernah menyangka akan jatuh ke keadaan ini. Ini benar-benar siklus besar Dao Surgawi. Berikan The padaku. film was Kembalikan translated padaku. and Bukankah narrated ini by Taskian Kun milik M-Media. Tetua Shanti? Yilin, penyakit adikmu belum sembuh. Jiwa salju surga kalaupun tidak penampilannya bagus. Apa yang kau coba lakukan? Kembalikan Taskian Kun padaku. Kembalikan Ling Er padaku. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu berharap mati. Kau sudah menjadi orang lumpur, namun kau masih berani berteriak menantang. Hentikan. Kenapa dia lagi? Pergi, cepatlah pergi. Yishuan. Bagaimana kabarmu? Jui Yayuai. Ini adalah tempat kita pertama kali bertemu. Apakah pagoda penjara batas ada di dekat sini? Sebenarnya, di dalam pagoda penjara batas, ada juga pedang tertinggi. Pedang surgawi. Aku belum memanggilnya untuk digunakan. Sayang sekali benih pedangku kini hancur. Aku khawatir aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk memanggilnya kembali. Yishuan di mataku. Kau selalu penuh dengan keberanian yang gigih. Aku percaya.
kau pasti akan berhasil. Penyakit Ling-Er belum sembuh. Namun, aku akhirnya tahu beberapa berita tentang ibu. Aku tidak akan putus asa. Pagoda penjara batas. Berada jauh di dalam Yuehai. Aku menitipkan Ling-Er padamu. Aku akan pergi ke alam dewa terlebih dahulu untuk membuka jalan. Bahkan jika aku harus mengukir jalan berdarah. Yishuan, Pagoda penjara batas. ya Zuan, kenapa kau seperti ini? Kekuatan tidak memadai. Keterampilan yang rendah. Kamu dilecehkan di alam dewa. Kenapa kau tidak menggunakan pedang langit? Langit memancarkan niat membunuh. Bintang-bintang mengubah jalurnya. Bumi memancarkan niat membunuh. Naga dan ular bangkit. Manusia memancarkan niat membunuh. Langit dan bumi terbalik. Dengan gabungan ketiga pedang, kau akan menjadi tak terkalahkan. Benih pedangku hancur. Garis keturunanku rusak. Aku dipukul jatuh ke alam bawah. Dan tubuh emas dao pedangku hancur. Aku sudah menjadi orang cacat. Ya Tuhan, kau benar-benar master pedang paling menyedihkan yang pernah kumiliki. Langit akan menganugerahkan misi besar kepada pria ini. Tidak mustahil untuk membalikan keadaan melawan angin. Senior Jianling. Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat? Tubuh emas dao pedang dan hati yang tak tergoyahkan kau sudah memilikinya. Maka yang harus kau kembangkan selanjutnya adalah jiwa pedang yang tak dapat dihancurkan. Karena kau tak tergoyahkan, kau secara alami mampu melawan 10.000 musuh. Jiwa pedang abadi. Benarkah tanpa garis keturunan ras dewa, seseorang tidak bisa mengembangkan hati yang tak tergoyahkan? Benarkah tanpa garis keturunan ras dewa, seseorang tidak bisa maju dengan gigih? Aku akan membantumu pulih dari lukamu terlebih dahulu. Alam penciptaan tingkat ke-12. Alam dao surgawi tingkat ke-13. Alam kaisar tingkat 14. Terima kasih senior. Leluhur tua Dugu, pedang bumi dan pedang manusiaku. Kembalikan padaku. Ye Zuan, kau ternyata tidak mati. Dan juga, tekanan di sekitar ini. Apakah ini ilusiku? Yes, Wen. Anda benar-benar dapat memancarkan kekuatan alam kaisar tingkat 14. Siapa sebenarnya Anda? Aku adalah manusia fana yang kau bicarakan. Aku adalah cucu yang kau lumpuhkan sendiri. Akulah yang The hari ini film was mencari translated keadilan dari ras and dewa narrated di alam by dewa. M Media. Padang surgawi. Pedang surgawi. Aku mengenali pedang ini. Dulu, ia yang mengandalkan satu pedang surgawi. Untuk membantai seluruh alam dewa, memaksanya untuk tunduk. Seluruh alam dewa pembantai. Ketakutan olehnya. Bahkan namanya menjadi tabu. Siapa Ye Yang? Ia yang adalah ayah kandungmu. Sayangnya dia meninggalkan istri dan putranya, dan pergi begitu saja. Tidak ada lagi jejaknya di dunia. Karena Anda sudah mencapai alam kaisar tingkat 14. Jika Anda ingin membunuh saya silakan saja. Saya akan menerimanya. Pedang datanglah.
Ye Xuan. Anda bebas melumpuhkan saya untuk balas dendam. Tapi jangan melibatkan seluruh ras Dewa Dugu. Leluhur tua. Kita masih bisa mengaktifkan formasi Agung Pelindung Ra untuk bertarung. Diam. Dengan alam kaisar di atas kita. Dan mengendalikan 3 pedang yang mampu menghancurkan dunia. Saya melihat ini. Seperti lalat tapung yang menatap langit biru. Sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Jika aku binasa, jangan mencari balas dendam untukku. Aku bisa memilih untuk tidak membunuhmu untuk saat ini. Tetapi karena kau mengenal ayahku, maka ibuku, putri kandungmu, kau pasti tahu keberadaannya. Utusan khusus Kaisar Dewa telah tiba. Anda seharusnya membunuh saya saja. Dekret khusus Kaisar Dewa. Ye Xuan di alam atas dan bawah memiliki jasa dalam menekan yang mulia iblis. Mengenai keributan di arena duel ras manusia, tidak akan dilakukan penyelidikan. Kami meminta agar Ye Xuan Putra Dewa datang ke Istana Dewa untuk audiensi. Kaisar Dewa. Tampaknya apa yang harus datang pada akhirnya akan tiba.